Pria miskin tolong seorang bapak yang terlantar. Ternyata bapak itu adalah konglomerat yang sedang mengetes calon menantunya, hingga pria itu gantikan posisi calon menantunya. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Kaki Lutfi melangkah berat di atas jalanan yang masih becek setelah hujan sore membasahi kota. Di tangannya, beberapa plastik belanjaan berayun-ayun mengikuti gerak langkahnya, sementara tas ransel usang di punggungnya terasa semakin memberat. Hari ini, seperti hari-hari sebelumnya, ia habiskan dengan bekerja serabutan, membantu menurunkan barang di pasar induk sejak subuh, lalu beralih menjadi tukang ojek online saat siang hari. Plastik-plastik belanjaan di tangannya adalah pesanan dari Ibu Susi, tetangga sebelah rumah, yang memberinya upah Rp10.000 setelah ia dengan sabar menunggui antrian di warung sayur. Terima kasih ya, Lutfi. Ibu kasih tambahan 5.000 buat jajan, ucap Ibu Susi tadi, menyelipkan uang ke saku celananya. Lutfi hanya tersenyum getir dalam hati. Rp15.000. Jumlah itu bahkan tidak cukup untuk membeli satu bungkus obat penghilang rasa sakit yang biasa diminum ibunya. Di saku celananya yang tipis, ia masih menyimpan secari kertas tagihan listrik yang sudah 2 kali dapat peringatan. Bayar sebelum tanggal 20, atau kami akan melakukan pemutusan, bunyi surat itu dengan nada mengancam. Tanggal 20 tinggal 3 hari lagi. Langit senja mulai berwarna jingga keemasan, menciptakan kontras yang menyedihkan dengan kondisi hatinya. Dari kejauhan, ia bisa melihat atap seng rumahnya yang sudah berkarat dan bocor di beberapa tempat. Di sanalah ia tinggal bersama ibunya, Siti, seorang wanita parubaya yang tubuhnya semakin ringkih digerogoti penyakit rematik dan komplikasi. Setiap kali melihat ibunya tersiksa oleh rasa sakit, hatinya seperti diremas-remas. Andai saja ia bisa lebih. Lutfi, ayo, minum teh dulu, teriak seorang wanita dari warung tenda sederhana di pinggir jalan. Itu Bu Marni, pemilik warung yang sering memberinya teh hangat gratis. Lutfi menghampiri dengan langkah lelah. Terima kasih, Bu, ucapnya sambil duduk di bangku kayu yang reot. Lagi dari pasar? Tanya Bu Marni sambil menuangkan teh panas ke dalam gelas beling. Iya, Bu. Bantu-bantu di pasar induk tadi pagi, jawab Lutfi pendek. Tangannya yang berotot dan penuh luka kecil memegang gelas teh hangat itu, mencoba menikmati kehangatan sesaat. Bu Marni menghela napas. Kamu anak muda yang rajin, Lutfi. Ibu yakin, rezeki tidak akan mengkhianati orang sepertimu. Lutfi tersenyum tipis. Kata-kata itu terdengar seperti penghiburan kosong di telinganya. Di usianya yang ke-26, sementara teman-teman sebayanya sudah ada yang menikah, punya pekerjaan tetap, atau setidaknya bisa membahagiakan orang tua, ia masih terjebak dalam kemiskinan yang seolah tak berujung. Kerja kerasnya setiap hari hanya cukup untuk bertahan hidup, bukan untuk membaikkan keadaan. Bagaimana kondisi ibumu? Tanya Bu Marni lagi, memecah kesunyian. Sama saja, Bu. Semalam lagi batuk-batuk. Obatnya juga habis, ucap Lutfi. Suaranya bergetar. Ia segera meneguk tehnya untuk menyembunyikan getaran itu. Bu Marni mengangguk pelan. Nanti malam ibu antarikan sedikit jahe dan kencur. Mudah-mudahan bisa meringankan. Terima kasih, Bu. Tapi ibu tidak usah repot-repot. Sudah, jangan banyak bicara, potong Bu Marni dengan lembut. Kamu sudah seperti anak sendiri bagi ibu. Mata Lutfi berkaca-kaca. Di tengah kerasnya kehidupan, masih ada orang-orang baik seperti Bu Marni yang memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Ia menyelesaikan tehnya, lalu berdiri. Maaf, Bu, saya harus pulang. Ibu pasti sudah menunggu. Iya, hati-hati di jalan, Nak. Langit semakin gelap ketika Lutfi melanjutkan perjalanan. Lampu-lampu jalan mulai menyala, menerangi jalanan yang masih sepi. Pikirannya melayang pada ibunya. Ibu Siti, wanita kuat yang membesarkannya sendirian setelah ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja 10 tahun lalu. Wanita itu rela tidak menikah lagi, bekerja sebagai pembantu rumah tangga, menyetrika baju tetangga, apa saja asal bisa menyekolahkan Lutfi sampai lulus SMA. Kini, ketika ibunya sakit dan membutuhkan perawatan, Lutfi merasa gagal membalas semua pengorbanan itu. Ya Allah,
Beri aku kekuatan. Beri aku kesempatan untuk membahagiakan ibuku, bisiknya dalam hati, sambil menatap langit yang mulai dipenuhi bintang-bintang. Sesampainya di depan rumah kayunya yang sederhana, Lutfi menarik napas dalam-dalam, menyeka semua kepenatan dan kekhawatiran di wajahnya. Ia harus tampil kuat untuk ibunya. Saat membuka pintu, senyumnya sudah terkembang. "Ibu, saya pulang," panggilnya riang. Dari dalam, terdengar suara lemah. "Lutfi, anak ibu pulang." Di balik kesederhanaan dan kepahitan hidup, ada cinta yang tak tergantikan di rumah kecil itu. Dan untuk saat ini, itu saja sudah cukup membuat Lutfi bersyukur. Cahaya lampu kristal memantulkan kilauan emas dan perak di restoran mewah, Le Grandeur. Suara lembut biola mengalun dari sudut ruangan, menciptakan atmosfer elegan yang kontras dengan ketegangan di meja khusus dekat jendela. Dari balik tirai kaca satu arah di lantai 2, Pak Bambang Sutrisno, 55, duduk tegak. Matanya yang tajam mengamati setiap gerak-gerik di meja tersebut. Jari-jarinya yang berisi memutar-mutar gelas wine yang hampir kosong. "Menurutmu bagaimana, Hendra?" Suara Pak Bambang dalam, mengagetkan ajudannya yang sudah setia mendampinginya selama 15 tahun. Hendra, 45, mendekat, melipat tangannya di depan. Fadil tampak percaya diri sekali. "Pak, proposal bisnisnya memang matang. Angka-angka yang diajukan sangat menarik." "Angka?" gumam Pak Bambang sinis. "Dunia bisnis hanya soal angka bagimu, Hendra." "Bukan itu maksud saya, Pak. Tapi lihat caranya memandang Cindy," potong Pak Bambang, matanya menyipit. "Dia lebih sering menatap proposalnya daripada mata putriku. Dan lihat, sekarang dia sedang melirik arloji Rolex-nya untuk ketiga kalinya dalam 10 menit. Di meja bawah, Fadil, 28, memang sedang menunjukkan presentasinya pada Cindy, 24. Wajah tampannya terlihat sempurna dengan setelan jas bermerek, rambut tersisir rapi, dan senyum penuh percaya diri. Jadi dengan investasi 50 miliar di kuartal pertama, kita bisa mengakuisisi lahan seluas 20 hektar di kawasan Bogor. Jelas Fadil dengan semangat, jarinya menunjuk grafik di tabletnya. ROI yang diharapkan mencapai 300% dalam 3 tahun. Cindy mengangguk perlahan. Matanya yang cantik memperhatikan Fadil dengan seksama. "Tapi, Fadil, rencana sosial dengan masyarakat sekitar?" Ayah selalu menekankan pentingnya CSR dalam setiap proyek. Fadil menghela napas pendek, seperti kesal diganggu dengan detail remeh itu. "Itu bisa kita urus nanti, sayang. Yang penting kita dapat lahan dengan harga miring sebelum pesaing kita bereaksi." Dari atas, Pak Bambang menggeleng. Dia hanya melihat keuntungan, tidak melihat manusia. Persis seperti ayahnya dulu. "Tapi Pak, Fadil adalah lulusan terbaik Harvard Business School. Latar belakang keluarganya juga baik. Keluarga konglomerat yang bangkrut karena serakah," sela Pak Bambang dengan nada pedas. "Aku kenal baik ayahnya. Dia menjual semua aset perusahaan tanpa mempedulikan nasib karyawan yang sudah puluhan tahun mengabdi." Hendra diam, tahu bahwa argumentasinya tidak akan mengubah pendapat bosnya. "Dan lihat," lanjut Pak Bambang sambil menunjuk ke bawah. Cindy tidak terlihat bahagia. Matanya tidak berbinar seperti biasanya. Memang benar. Wajah Cindy terlihat datar, seperti sedang menghadapi meeting bisnis biasa, bukan berkencan dengan pacarnya sendiri. "Fadil, coba kita bahas dampak lingkungannya dulu," pinta Cindy, mencoba mengalihkan topik. "Kawasan itu dekat dengan hutan lindung, dan jangan khawatir, aku sudah menyiapkan tim lawyer terbaik untuk mengurus AMDAL," potong Fadil dengan cepat, tanpa melihat mata Cindy. "Mereka bisa mengatur semuanya." Cindy menghela napas halus. Jemarinya memutar-mutar sendok di samping gelas wine-nya. "Ini bukan soal bisa atau tidak, Fadil. Ini soal etika." Fadil akhirnya menatap Cindy, tapi dengan ekspresi tidak sabar. "Sayang, di bisnis properti, kita harus tegas. Tidak bisa terlalu sentimental." Di lantai 2, Pak Bambang mendecakkan lidah. "Sentimental?" Dia menyebut kepedulian pada lingkungan dan masyarakat sebagai sentimental. Dadanya naik turun, tanda amarah mulai memanas. "Tenang, Pak. Coba Hendra menenangkan.
Tidak, Hendra. Aku tidak bisa mempercayakan masa depan perusahaan dan kebahagiaan Cindy pada orang seperti itu. Pak Bambang berdiri, matanya berapi-api. Dia pintar, ambisius, tapi hatinya kosong. Persis seperti para konglomerat tamak lainnya. Tapi Cindy mungkin menyukainya sekarang. Tapi itu karena dia belum melihat sisi asli Fadil, tegas Pak Bambang. Ia berjalan mondar-mandir di ruangan yang mewah itu. Aku butuh kepastian. Aku perlu tahu apakah dia memiliki kemanusiaan di dalam hatinya yang dingin itu. Hendra mengerti arah pembicaraan ini. Pak Bambang, jangan-jangan Anda. Pak Bambang berhenti berjalan, menatap Hendra dengan tatapan penuh arti. Ya, siapkan kostum-kostum itu. Besok pagi, aku akan menjadi seorang bapak tua yang terlantar. Pak, ini terlalu berisiko. Anda seorang konglomerat, bukan aktor. Pak Bambang tersenyum tipis untuk pertama kalinya malam itu. Di bisnis, kita semua adalah aktor, Hendra. Tapi kali ini, sandiwara ini bukan untuk uang, tapi untuk masa depan putriku. Dari bawah, tawa Fadil terdengar menggema, terlalu keras untuk suasana restoran yang tenang. Cindy tersenyum kecut, matanya sesekali melirik ke arah jendela, seperti merindukan sesuatu, atau seseorang yang lain. Lihat itu, bisik Pak Bambang pada Hendra. Dia bahkan tidak menyadari bahwa tunangannya tidak bahagia, tidak peka, dan ketidakpekaan dalam hubungan personal akan berujung pada ketidakpekaan dalam bisnis. Hendra akhirnya mengangguk, mengerti kekhawatiran bosnya. Baik, Pak, saya akan siapkan semuanya. Tapi, di mana Bapak akan melakukan ujian ini? Pak Bambang kembali ke kursinya, meneguk sisa wine di gelasnya. Di tempat di mana Fadil paling tidak akan mengharapkan bertemu denganku, di parkiran klub gym langganannya. Tempat di mana orang-orang hanya peduli pada penampilan fisik, bukan kualitas hati. Mata Pak Bambang kembali tertuju pada Fadil yang sedang tertawa lebar, sementara Cindy hanya bisa memaksa senyum. Dalam hatinya, ia berdoa semoga ujian besok akan membuka mata semua orang, terutama mata putri semata wayangnya, tentang siapa sebenarnya Fadil. Langit di atas kota mulai memendam matahari, meninggalkan jejak jingga dan ungu yang perlahan luluh ditelan kelam. Lutfi memeluk erat setang motornya yang sudah usang, berusaha menghindari genangan air yang tersisa dari hujan deras sejam lalu. Angin sore yang bertiup sepau-sepau terasa menusuk tulang melalui jaket tipisnya yang sudah pudar. Hari ini, rezeki tampaknya belum juga berpihak padanya. Setelah seharian hanya mendapatkan 3 orderan ojek online dengan pendapatan yang tak seberapa, ia memutuskan pulang lebih awal untuk merawat ibunya yang pagi tadi mengeluh pusing. Minum obatnya sudah, Bu? Tanya Lutfi dalam hati, mengingat pesan terakhirnya pada ibunya sebelum berangkat tadi pagi. Dari kejauhan, lampu kota sudah mulai berkedip, menciptakan siluet gedung-gedung tinggi yang seolah mengejek kemiskinannya. Di sanalah orang-orang seperti Fadil mungkin sedang menikmati hidangan mebah, atau merencanakan bisnis miliaran rupiah. Sementara ia, sudahlah, gumamnya pada diri sendiri. Bersyukur saja masih bisa makan hari ini. Tiba-tiba, hujan rintik-rintik mulai turun lagi. Lutfi mempercepat laju kendaraannya, berharap bisa sampai rumah sebelum hujan deras kembali mengguyur. Saat melewati jalan kecil di belakang kawasan bisnis, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya mengerem mendadak. Di balik warung kopi mewah yang masih ramai pengunjung, terlihat sesosok tubuh tergeletak di selokan dangkal. Seorang bapak-bapak berusia lanjut, dengan pakaian lusuh dan basah, sedang berjuang untuk berdiri. Tangannya memegangi pinggangnya. Wajahnya mengernyit kesakitan. Tanpa pikir panjang, Lutfi meminggirkan motornya dan berlari mendekat. Bapak, ada apa? Tanya Lutfi sambil berlutut di samping bapak tua itu. Bapak tua itu, Pak Bambang dalam penyamarannya, mengangkat wajah dengan susah payah. Aduh, kaki saya. Nak, terpeleset tadi. Tidak kuat berdiri. Lutfi segera memeriksa kondisi bapak itu. Celananya yang sudah compang-camping basah oleh air kotor, dan ada luka di kakinya yang mengeluarkan darah. Sudah, jangan banyak bergerak dulu, Pak, ujar Lutfi dengan suara lembut. Saya bantu. Dengan sigap, Lutfi mengangkat bapak tua itu dengan pelan.
Tubuh bapak itu ternyata cukup berat. Tapi Lutfi terbiasa mengangkat barang-barang berat di pasar. "Kita kemana, Nak?" tanya Pak Bambang, pura-pura suara lemah dan gemetar. "Saya antar bapak ke losmen dekat sini dulu, biar bisa istirahat dan dibersihkan lukanya," jawab Lutfi sambil menuntun bapak tua itu ke motornya. Sementara itu, di seberang jalan, sebuah mobil mewah melintas perlahan. Di dalamnya, Fadil sedang menelepon dengan salah satu bawahannya. "Iya, pastikan proposalnya sampai besok pagi. Aku tidak mau ada penundaan lagi," ujarnya dengan nada tegas. Matanya sempat melirik arah Lutfi yang sedang membantu Pak Bambang. Tapi ia segera memalingkan muka dengan acuh. "Bukan urusanku," gumannya dalam hati sebelum mobilnya melaju meninggalkan tempat itu. "Maaf merepotkanmu, Nak," ujar Pak Bambang sambil duduk di belakang motor Lutfi. "Tidak apa-apa, Pak. Kebetulan saya juga sedang pulang," jawab Lutfi sambil memastikan bapak tua itu sudah duduk dengan nyaman. Perjalanan ke losmen hanya membutuhkan waktu 10 menit. Tapi bagi Pak Bambang, itu adalah 10 menit yang penuh pertimbangan. Di benaknya, ia membandingkan sikap Lutfi yang tulus dengan sikap Fadil tadi pagi yang begitu acuh dan kasar. "Sini, Pak, pelan-pelan saja," ujar Lutfi saat membantu Pak Bambang turun dari motor. Losmen yang mereka tuju memang sederhana, tapi terlihat bersih. Lutfi sudah beberapa kali mengantar tamu ke sini, biasanya orang-orang dari desa yang sedang berobat ke kota. "Permisi, Bu," sapa Lutfi pada pemilik losmen. "Kamar untuk 1 malam saja." Pemilik losmen, seorang wanita paruh baya, mengangguk. 50.000 semalam, Bey. Bayar di muka." Lutfi mengeluarkan dompet tipisnya, dan dengan sedih menyadari bahwa uangnya hanya cukup untuk membayar kamar semalam, plus sedikit untuk membeli makanan sederhana. "Tadi Bapak mau kemana?" tanya Lutfi sambil menuntun Pak Bambang ke kamar. Saya sebenarnya mau mencari keponakan saya di kota ini," jawab Pak Bambang yang sudah menyiapkan cerita. "Tapi alamatnya salah, dan uang saya habis dicopet." "Wah, bahaya sekali," ujar Lutfi dengan simpati. "Nanti saya bantu Bapak cari informasi tentang keponakan Bapak." Sesampainya di kamar, Lutfi segera mengambil air hangat dan membasuh luka di kaki Pak Bambang. Dengan hati-hati, ia membersihkan kotoran yang menempel, lalu membalutnya dengan perban sederhana yang ia beli di warung dekat losmen. "Bapak sudah makan?" tanya Lutfi. "Belum, Nak. Tadi siang juga belum," jawab Pak Bambang. Kali ini tanpa perlu berpura-pura karena memang sudah seharian ia tidak makan dalam persiapannya melakukan sandiwara ini. Lutfi menghela napas. "Tunggu sebentar." "Ya, Pak. Saya belikan makanan." Dengan sisa uang yang hampir habis, Lutfi membeli 2 bungkus nasi rames dan teh hangat. Saat kembali ke kamar, ia melihat bapak tua itu sedang duduk terdiam. Wajahnya terlihat lelah dan sedih. "Ini, Pak, makan dulu biar ada tenaga," ujar Lutfi sambil membuka bungkus makanan. Pak Bambang memperhatikan setiap gerak-gerik Lutfi. Pemuda ini, dengan jaketnya yang sudah usang dan sepatunya yang solnya mulai terlepas, masih rela berbagi dengan orang lain. Dalam hati, ia merasa bersalah telah membohongi orang yang begitu tulus membantunya. "Siapa namamu, Nak?" tanya Pak Bambang. "Lutfi, Pak. Kalau Bapak?" "Bambang. Panggil saja Pak Bambang." Mereka makan bersama dalam keheningan yang nyaman. Suara hujan yang kembali deras memecah kesunyian malam. Di luar, kehidupan kota terus berjalan dengan segala kemewahan dan kesibukannya, sementara di dalam kamar losmen sederhana ini, sebuah takdir sedang dirajut. Sebuah takdir yang tidak disadari oleh kedua pria dari dunia yang berbeda ini. "Terima kasih, Lutfi," ucap Pak Bambang tiba-tiba, suaranya serak. "Sudah lama tidak ada yang memperhatikan orang tua seperti saya." Lutfi tersenyum. "Sama-sama, Pak. Ibu saya selalu bilang, kita harus menolong sesama, karena kita tidak pernah tahu kana kita akan berada dalam posisi yang membutuhkan pertolongan." Kalimat sederhana itu menyentuh hati Pak Bambang lebih dalam dari yang ia kira. Malam itu, sementara Lutfi pulang ke rumahnya dengan hati lega karena telah menolong sesama, Pak Bambang terbaring di tempat tidur losmen, memikirkan bagaimana cara terbaik untuk membalas kebaikan pemuda itu, dan bagaimana menjelaskan semua ini pada Cindy. Mentari pagi belum sepenuhnya bangun ketika Pak Bambang, dalam penyamarannya sebagai seorang tua terlantar, sudah bersiap di lokasi yang telah ditentukan.
Hendra mengantarkannya dengan mobil biasa ke dekat klub gym eksklusif Elite Fitness di kawasan Sudirman, tempat di mana Fadil menghabiskan paginya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. "Apakah Bapak yakin dengan ini?" tanya Hendra dengan wajah khawatir, membantu Pak Bambang turun dari mobil. Fadil muda bisa saja bersikap kasar. "Justru itulah yang ingin kulihat, Hendra," jawab Pak Bambang sambil merapikan baju lusuhnya. "Jika dia kasar pada orang asing, suatu hari nanti dia bisa kasar pada Cindy." Hendra menghela napas. "Tapi setidaknya biarkan saya menunggu di dekat sini." "Tidak," potong Pak Bambang tegas. "Fadil mungkin mengenalimu. Pergilah, aku akan menghubungimu nanti." Dengan perasaan campur aduk, Hendra akhirnya mengikuti perintah bosnya. Pak Bambang pun mulai beraksi, duduk di tepi trotoar dekat pintu masuk parkir klub, dengan pose yang menunjukkan kelelahan dan keputusasaan. Tepat pukul 6.30, seperti clockwork, mobil Mercedes hitam Fadil memasuki area parkir. Pak Bambang mengatur napas, mempersiapkan diri untuk ujian penting ini. Fadil turun dari mobil dengan percaya diri, memakai setelan olahraga bermerek yang menampilkan setiap otot tubuhnya yang terpelihara dengan baik. Dia melangkah mantap menuju pintu masuk, sambil memeriksa notifikasi di smartwatch-nya yang mahal. Saat itulah Pak Bambang memainkan perannya. Dengan suara lemah dan gemetar, ia memanggil, "Pak, Pak, mohon maaf mengganggu." Fadil berhenti, wajahnya berkerut dalam ekspresi jijik. Matanya yang tajam menyapu tubuh compang-camping Pak Bambang dari ujung ke ujung. "Ada apa?" tanyanya singkat, nada suaranya dingin. "Pak, saya tersesat dan tidak punya uang untuk pulang," ujar Pak Bambang, terus mempertahankan aktingnya. "Bisa tolong?" Sudah, potong Fadil dengan tangan terangkat. "Saya tidak punya waktu untuk ini." Dia mulai berbalik, tapi Pak Bambang mencoba lagi. "Tapi Pak..." "Dengar," Fadil menatapnya dengan mata menyipit. "Saya bukan organisasi amal. Jika kamu butuh uang, cari kerja." Pak Bambang merasakan sakit di hati, bukan karena ditolak, tapi karena kekasaran dalam setiap kata yang diucapkan Fadil. "Saya sudah tua, Pak. Sulit mencari pekerjaan." Fadil menghela napas dramatis, seperti sedang menghadapi gangguan yang sangat menyebalkan. Dengan gerakan cepat, ia mengambil dompet kulit impor dari tas olahraganya dan mengeluarkan selembar uang 50.000. "Ini," katanya, melemparkan uang itu ke arah Pak Bambang sehingga jatuh tercecer di aspal. "Sekarang jangan ganggu saya lagi." Tanpa menunggu respon, Fadil sudah berbalik dan melanjutkan langkahnya menuju pintu kaca otomatis klub. Petugas keamanan di depan pintu hanya bisa memandang dengan ekspresi tidak enak, tapi tidak berani berkata apa-apa. Pak Bambang terduduk diam, menatap uang yang tergeletak di aspal kotor. Rasanya seperti ditampar. Dalam hati kecilnya, ia berharap Fadil setidaknya menyerahkan uang itu dengan sopan, atau menunjukkan sedikit empati. Tapi tidak, sama sekali tidak. Sementara itu, di dalam klub, Fadil sedang memesan smoothie protein di kafe. "Masalah apa tadi, Mas Fadil?" tanya bartender yang sudah mengenalnya. "Ah, biasa," jawab Fadil sambil menggeleng. "Pengemis lagi. Mereka itu malas kerja, maunya hanya minta-minta saja. Harusnya pemerintah yang menertibkan orang-orang seperti itu." Bartender itu hanya tersenyum kecut, tidak berkomentar. Di luar, Pak Bambang akhirku mengambil uang itu, tapi hatinya terasa berat. Ini bukan tentang uang, ini tentang sikap dan rasa hormat pada sesama manusia. Perlahan, ia berdiri dan berjalan meninggalkan area klub. Rasa kecewa yang dalam terpancar dari setiap langkahnya. Saat ia sampai di pojokan jalan, hendak menelpon Hendra untuk menjemput, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Pak Bambang terpaksa berjalan mencari tempat berteduh, dan dalam kondisi basah kuyup dan putus asa inilah Lutfi menemukannya beberapa jam kemudian, sebuah kebetulan yang akan mengubah segalanya. Di mobil dalam perjalanan pulang, Pak Bambang terdiam lama. Hendra yang menyetir tidak berani memulai percakapan. "Aku tidak bisa mempercayakan Cindy dan perusahaan kita pada seseorang yang tidak memiliki belas kasihan," ucap Pak Bambang akhirnya, memecah kesunyian. "Bagaimana dengan rencana pernikahan mereka, Pak?" tanya Hendra hati-hati. "Kita lihat saja nanti," jawab Pak Bambang sambil menatap keluar jendela. "Tapi satu hal yang pasti,
Fadil telah gagal dalam ujian yang paling mendasar, ujian sebagai manusia. Hendra mengangguk pelan. Ia tahu, keputusan bosnya sudah bulat. Dan malam itu, ketika Pak Bambang menceritakan pertemuannya dengan Lutfi, sebuah rencana baru mulai terbentuk. Rencana yang tidak hanya akan mengubah hidup Lutfi, tapi juga masa depan grup Sutrisno. Hujan yang mengguyur kota seolah mencerminkan kesedihan yang menggenang di hati Pak Bambang. Basah kuyup dan menggigil, ia duduk terdiam di selokan, merenungkan penolakan pedas dari Fadil beberapa jam sebelumnya. Air mata bercampur air hujan di pipinya. Namun kali ini bukan lagi air mata akting. Ini adalah kekecewaan yang nyata dan dalam. Bagaimana mungkin calon menantunya, orang yang akan mewarisi kerajaan bisnisnya, bisa begitu hampa belas kasihannya? Tuhan, bisiknya dalam hati. Apakah aku yang salah memilih? Atau dunia bisnis telah mengeras hatiku sampai-sampai aku tidak bisa lagi melihat kualitas manusia yang sebenarnya? Saat itulah, dari balik rintik hujan yang semakin deras, ia mendengar suara mesin motor yang mendekat. Lalu, seorang pemuda dengan jaket tipis yang sudah basah menghampirinya dengan wajah penuh keprihatinan. Bapak, ada apa? Tanya Lutfi sambil berlutut di sampingnya, tidak peduli genangan air yang membasahi celananya. Pak Bambang mengangkat wajah, dan untuk pertama kalinya sejak memulai sandiwara ini, ia benar-benar merasa seperti orang tua renta yang tak berdaya. Kaki saya tidak bisa berdiri. Tanpa ragu-ragu, Lutfi melepas jaketnya sendiri dan menyelimutkannya di bahu Pak Bambang. Sini, Pak, saya bantu. Hujan semakin deras, kita harus cari tempat berteduh. Dengan kekuatan yang mengejutkan bagi Pak Bambang, Lutfi mengangkatnya dengan hati-hati. Kita ke losmen dekat sini saja, Pak. Murah dan bersih. Nanti lukanya saya obati. Sepanjang perjalanan ke losmen, Pak Bambang merasakan sesuatu yang aneh. Rasa aman yang tidak pernah ia rasakan bahkan di antara para bodyguard bayarannya. Ada ketulusan dalam cara Lutfi memperlakukannya yang membuatnya merasa dihargai sebagai manusia, bukan sebagai konglomerat atau sumber uang. Sesampainya di losmen sederhana itu, Lutfi membantu Pak Bambang duduk di kursi lobi siap ia mengurus segala sesuatu. Bu, kamar untuk 1 malam, pinta Lutfi pada pemilik losmen. Yang ada kamar mandi dalamnya. 50.000, bayar di muka. Jawab si pemilik losmen tanpa basa-basi. Lutfi membuka dompetnya yang tipis. Pak Bambang bisa melihat isinya. Beberapa lembar uang 10 ribuan yang basah dan kertas-kertas penting yang lecek. Dengan ragu, Lutfi mengeluarkan uang 50.000, sepertinya separuh dari apa yang dimilikinya. Ini, Bu, ucap Lutfi sambil menyerahkan uang itu. Saat mereka masuk ke kamar, Pak Bambang memperhatikan betapa Lutfi mengatur segala sesuatu dengan teliti. Air hangat sudah disiapkan, obat-obatan sederhana dibeli, dan sikapnya penuh perhatian. Bapak harus ganti baju dulu, nanti bisa sakit, ujar Lutfi sambil membantu Pak Bambang berdiri. Saya belikan baju sederhana di warung dekat sini. Tidak usah repot-repot, Nak, bantah Pak Bambang, merasa bersalah. Tidak apa-apa, Pak. Kebetulan saya juga perlu beli sabun dan obat merah, jawab Lutfi sambil tersenyum. Saat Lutfi keluar kamar, Pak Bambang duduk di tepi tempat tidur, hatinya bergejolak. Pemuda ini, dengan segala keterbatasannya, justru menunjukkan kemanusiaan yang tidak dimiliki oleh Fadil dengan segala kekayaannya. Beberapa menit kemudian, Lutfi kembali dengan membawa baju sederhana, makanan, dan obat-obatan. Dengan sabar, ia membantu Pak Bambang membersihkan luka di kakinya. Bapak tadi mau kemana sampai bisa tersesat di sini? Tanya Lutfi sambil membersihkan luka. Pak Bambang, yang sudah menyiapkan cerita, menjawab, saya mencari keponakan di kota ini. Tapi alamatnya salah, dan uang saya habis dicopet di terminal. Lutfi mengangguk penuh simpati. Wah, bahaya sekali, Pak. Nanti saya bantu Bapak cari informasi. Saya kenal beberapa orang di terminal, mungkin bisa membantu. Kamu tidak takut saya membohongimu? Tanya Pak Bambang tiba-tiba, penasaran dengan kenaifan pemuda ini. Lutfi tersenyum sambil melanjutkan membalut lukanya. Ibu saya selalu bilang, lebih baik ditipu karena terlalu baik, daripada menjadi jahat karena takut ditipu. Kalimat sederhana itu menyentuh hati Pak Bambang lebih dalam dari yang ia kira. Dalam diam,
Ia membandingkan filosofi hidup Lutfi dengan Fadil yang pagi tadi berkata, "Lebih baik saya yang menipu, daripada ditipu." "Sekarang makan dulu, Pak," ujar Lutfi membuka bungkus nasi rames. "Ini sederhana, tapi semoga cukup." Mereka makan bersama dalam keheningan yang nyaman. Suara hujan di atap seng menjadi musik latar yang menenangkan. Pak Bambang memperhatikan setiap gerakan Lutfi, bagaimana ia menyisihkan lauk terbaik untuknya, bagaimana ia mengatur tempat tidur agar nyaman, bagaimana ia memastikan semua kebutuhan terpenuhi. "Lutfi," ucap Pak Bambang tiba-tiba, "apa kamu tidak keberatan mengeluarkan uang untuk orang asing seperti saya?" Lutfi mengunyah dengan pelan sebelum menjawab, "Uang datang dan pergi, Pak. Tapi kesempatan untuk berbuat baik tidak selalu datang dua kali." Malam itu, ketika Lutfi akhirnya pulang dengan berjalan kaki karena uangnya habis untuk ongkos dan membeli kebutuhan Pak Bambang, ia meninggalkan seorang konglomerat yang sedang mengalami perubahan paradigma. Pak Bambang terbaring di tempat tidur losmen sederhana, memandang langit-langit kamar yang bernoda air, menyadari bahwa selama ini ia telah mengukur manusia dengan parameter yang salah. Sementara di rumah sederhananya, Lutfi membuka pintu dengan hati lega. "Maaf pulang malam, Bu. Tadi nemu bapak tua tersesat, jadi nemenin dulu." Ibu Siti tersenyum lemah dari tempat tidurnya. "Sudah benar, Nak. Ibu bangga padamu." Di kejauhan, di losmen sederhana, Pak Bambang menatap ponsel mewahnya yang disembunyikan di saku baju lusuhnya. Ia mengetik pesan pada Hendra, "Besok jam 9, jemput saya di losmen ini. Dan siapkan dokumen untuk posisi asisten khusus." Takdir sedang berputar, dan kali ini, roda keberuntungan akan berpihak pada mereka yang memiliki hati, bukan hanya kepintaran. Malam semakin larut ketika hujan di luar mulai reda menjadi gerimis halus. Di dalam kamar losmen yang sederhana, cahaya lampu neon 5 watt menciptakan bayangan-bayangan panjang di dinding yang catnya mulai mengelupas. Pak Bambang terbaring di tempat tidur, sementara Lutfi duduk di kursi kayu di sampingnya, merapikan peralatan P3K sederhana yang baru saja digunakan. "Luka di kaki Bapak sudah saya bersihkan, tapi besok harus dirawat lagi," ujar Lutfi sambil menutup kotak P3K. "Kalau perlu, saya bisa antar Bapak ke puskesmas." "Tidak usah, Nak. Cukup dirawat seperti tadi saja," jawab Pak Bambang. Suaranya terdengar lebih lembut dari yang ia rencanakan. "Kamu sudah terlalu banyak membantu." Lutfi tersenyum. "Ibu saya sering sakit-sakitan, jadi saya sudah terbiasa merawat luka dan sebagainya." Pak Bambang mengamati wajah muda di depannya. Di balik kepolosannya, ada kedewasaan yang terpancar dari mata Lutfi yang jernih. "Ibumu sakit?" "Ya, Pak. Rematik dan komplikasi. Sudah bertahun-tahun," jawab Lutfi sambil menunduk. "Kadang-kadang saya merasa bersalah, tidak bisa memberikan pengobatan yang lebih baik untuk beliau." "Tapi kamu merawatnya dengan baik?" tanya Pak Bambang, tiba-tiba tertarik dengan kehidupan pemuda ini. "Sejauh yang saya mampu, Pak." Lutfi mengangkat bahu. "Setiap pagi saya siapkan makanan dan obat sebelum berangkat kerja, lalu malam saya masak untuk esok harinya. Kadang tetangga yang membantu menjaga ketika saya harus kerja sampai sore." Pak Bambang terdiam sejenak, membayangkan rutinitas berat yang dijalani Lutfi. "Kerja di mana biasanya?" "Apa saja yang ada, Pak," jawab Lutfi dengan jujur. "Pagi biasa bantu-bantu di pasar induk, angkat barang. Kalau lagi sepi, jadi ojek online. Kadang juga bantu perbaikan atap atau apalah yang butuh tenaga. Tidak punya pekerjaan tetap." Lutfi menggeleng, senyumnya getir. "Lulus SMA saja susah dapat kerja, Pak. Apalagi saya tidak punya koneksi atau keahlian khusus. Tapi syukurlah, masih bisa makan setiap hari." Dalam hati Pak Bambang, sebuah gambaran mulai terbentuk. Sebuah kehidupan yang sangat berbeda dengan dunia yang ia tinggali. Dunia di mana bertahan hidup saja sudah merupakan prestasi. "Pernah berpikir untuk melanjutkan sekolah?" tanya Pak Bambang lagi. "Pernah, Pak. Tapi..." Lutfi menghela napas. "Sekarang yang penting ibu sehat dulu. Lagi pula, saya percaya rezeki setiap orang sudah diatur. Yang penting kita berusaha dan tidak berbuat jahat." Kalimat terakhir itu menyentuh sesuatu dalam diri Pak Bambang. Tidak berbuat jahat? Di zaman sekarang,
Itu saja cukup. Menurut ibu saya, kebaikan itu seperti matahari, Pak. Meski kadang tertutup awan, tapi pasti akan muncul lagi dan menerangi dunia, ujar Lutfi dengan mata berbinar. Dan saya percaya itu. Pak Bambang teringat pada mimpinya dulu, ketika ia masih muda dan penuh idealisme. Sebelum bisnis dan kekayaan mengubahnya. Kamu tahu grup Sutrisno? Tanyanya tiba-tiba, penasaran dengan pendapat Lutfi. Tentu tahu, Pak. Perusahaan properti terbesar di sini, jawab Lutfi antusias. Saya dengar pemiliknya, Pak Bambang, sangat tegas dan disiplin. Tapi perusahaan itu selalu memprioritaskan kesejahteraan karyawan. Ibu teman saya kerja di sana, katanya dapat tunjangan kesehatan yang bagus. Pak Bambang tersentak. Ia tidak menyangka Lutfi tahu tentang filosofi perusahaannya. Kamu kagum pada Pak Bambang? Sebagai pengusaha, iya. Tapi... Lutfi ragu. Tapi apa? Menurut ibu saya, kesuksesan seseorang bukan diukur dari kekayaannya, tapi dari berapa banyak orang yang bahagia karena kehadirannya, ucap Lutfi. Saya tidak tahu apakah Pak Bambang sudah sampai di titik itu. Pukulan telak bagi Pak Bambang. Dalam diam, ia merenungkan kata-kata itu. Selama ini, ia bangga dengan pencapaian materialnya. Tapi berapa banyak orang yang benar-benar bahagia karena kehadirannya? Bahkan putri sematawayangnya pun terlihat tidak bahagia dengan pilihan hatinya. Kamu bijaksana untuk usiamu, Lutfi, puji Pak Bambang. Lutfi tersipu. Ah, itu semua dari ibu saya, Pak. Saya hanya mengingat apa yang diajarkannya. Mereka berbincang hingga larut malam. Pak Bambang mendengarkan dengan seksama ketika Lutfi bercerita tentang kehidupan sehari-harinya, tentang tetangga yang saling membantu, tentang Bu Marni yang selalu memberinya teh hangat gratis, tentang anak-anak di kampungnya yang ia bantu mengajari membaca setiap minggu pagi. Kamu mengajar anak-anak membaca? Tanya Pak Bambang terkejut. Iya, Pak. Saya kan cuma lulusan SMA, tapi minimal bisa bantu mereka yang tidak bisa baca tulis. Gratis kok, jawab Lutfi sederhana. Sementara itu, di rumah megah keluarga Sutrisno, Cindy sedang menghadapi pertengkaran dengan Fadil melalui telepon. Kenapa kamu tidak bisa memahami prioritasku, Cindy? Hardik Fadil. Aku sedang menyiapkan proposal penting untuk ayahmu. Dan aku hanya ingin tahu kenapa kamu tidak peduli dengan perasaanku. Balas Cindy, suaranya bergetar. Kamu bahkan tidak ingat bahwa hari ini adalah hari ulang tahun ibuku. Di losmen, Pak Bambang dan Lutfi tidak tahu tentang pertengkaran itu. Mereka asyik dalam percakapan mereka, dua manusia dari dunia yang berbeda yang dipertemukan oleh takdir. Lutfi, apa impianmu sebenarnya? Tanya Pak Bambang akhirnya, penasaran dengan ambisi pemuda ini. Lutfi berpikir sejenak. Saya ingin punya bengkel kecil, Pak. Tempat di mana saya bisa bekerja dengan tenang, sekaligus bisa merawat ibu dengan baik. Dan mungkin, suatu hari nanti bisa membiayai anak-anak tidak mampu untuk sekolah. Impian yang sederhana, tapi penuh makna. Pak Bambang teringat pada Fadil yang selalu bercerita tentang ambisi membangun gedung pencakar langit dan mengakuisisi perusahaan pesaing. Impian yang mulia, nak, ucap Pak Bambang, suaranya serak. Saat Lutfi akhirnya berpamitan pulang, dengan berjalan kaki karena uangnya habis, Pak Bambang berdiri di depan losmen, memperhatikan sosok itu menghilang di kegelapan malam. Dalam hatinya, sebuah keputusan mulai matang. Mungkin sudah waktunya bagi grup Sutrisno untuk memiliki pemimpin dengan hati, bukan hanya otak bisnis. Dia mengunci pintu kamar dan mengambil ponselnya. Hendra, ujarnya ketika sambungan telepon terbentuk. Besok pagi jemput saya. Dan siapkan kontrak kerja untuk posisi asisten khusus. Ada seseorang yang ingin saya rekrut. Apakah dia memiliki pengalaman yang memadai, Pak? Tanya Hendra. Pengalaman dalam berbisnis? Tapi pengalaman dalam menjadi manusia yang baik, lebih dari siapapun yang saya kenal. Jawab Pak Bambang sebelum menutup telepon. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Pak Bambang tidur dengan damai, yakin bahwa ia telah menemukan sesuatu yang lebih berharga dari semua kekayaannya, sebuah hati yang tulus. Fajar mulai menyingsing, menyirami kota dengan cahaya keemasan yang menembus celah-celah gorden losmen yang sederhana. Pak Bambang sudah terbangun sejak lama,
berbaring di tempat tidur sambil memandangi langit-langit kamar yang bernoda air. Pikirannya dipenuhi oleh percakapannya dengan Lutfi semalam. Ada kemurnian dalam diri pemuda itu yang membuatnya merasa kecil. Di tengah semua kekayaan dan kekuasaannya, ia sadar bahwa ada kekayaan lain yang tidak bisa dibeli dengan uang, ketulusan hati. Terdengar ketukan pelan di pintu. "Pak Bambang, sudah bangun?" Suara Lutfi dari balik pintu. "Ya, silakan masuk," jawab Pak Bambang sambil duduk di tepi tempat tidur. Lutfi membuka pintu dengan hati-hati. Wajahnya sedikit pucat, ada bayangan kelelahan di bawah matanya, seolah ia tidak tidur semalaman. Di tangannya, ia membawa sebuah kantong plastik berisi makanan. "Saya bawa sarapan, Pak. Bubur ayam sederhana," ujar Lutfi dengan senyum yang tetap hangat. "Setelah sarapan, saya antar Bapak ke terminal bus." Pak Bambang memperhatikan cara Lutfi menyiapkan makanan di meja kecil, sungguh-sungguh dan penuh perhatian. "Kamu sudah makan?" "Sudah, Pak," jawab Lutfi cepat, tapi perutnya yang keroncongan membongkar kebohongannya. Pak Bambang tersenyum dalam hati. "Kebetulan saya tidak terlalu lapar. Mari kita berdua makan bersama." "Tidak usah, Pak. Ini khusus untuk Bapak," bantah Lutfi. "Aku tidak akan makan jika kamu tidak ikut," tegas Pak Bambang dengan nada yang tidak bisa ditolak. Akhirnya, mereka berdua berbagi semangkuk bubur ayam dengan 2 sendok. Pak Bambang memperhatikan bagaimana Lutfi dengan sengaja mengambil bagian yang sedikit dagingnya, menyisakan yang terbaik untuknya. Setelah makan, Lutfi membantu Pak Bambang bersiap-siap. "Saya sudah tanya-tanya di terminal, Pak. Ada bus yang menuju ke alamat yang Bapak sebutkan. Berangkat jam 10 pagi. Pak Bambang mengangguk, sambil berpikir cepat. Ia harus mengakhiri sandiwara ini, tapi tidak ingin hubungannya dengan Lutfi putus begitu saja. Saat mereka berjalan menuju halte bus, Pak Bambang memperhatikan bahwa Lutfi tampak gugup. Tangannya sesekali meraba saku celananya, seperti memastikan sesuatu yang penting. Sesampainya di halte yang cukup ramai, Lutfi membantu Pak Bambang membeli tiket. "Ini tiketnya, Pak. Kursi nomor 12. "Terima kasih, Lutfi. Kamu sudah sangat baik padaku," ucap Pak Bambang tulus. "Sama-sama, Pak. Saya senang bisa membantu." Saat bus mulai memasuki halte, Lutfi tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah amplop coklat tipis. "Ini, Pak," ucap Lutfi, menyodorkan amplop itu dengan tangan sedikit gemetar. "Untuk bekal di jalan." Pak Bambang membuka amplop itu dengan hati-hati. Isinya adalah uang 100 ribu rupiah. Uang yang menurutnya tidak seberapa, tapi dari cara Lutfi memberikannya, ia tahu ini berarti segalanya bagi pemuda itu. "Tidak, Lutfi. Aku tidak bisa menerima ini," bantah Pak Bambang, mencoba mengembalikan uang itu. "Tolong diterima, Pak," pinta Lutfi, matanya berkaca-kaca. Ini tabungan terakhir saya. Tadinya untuk beli suku cadang motor. Tapi saya tidak tega membayangkan Bapak di perjalanan tanpa bekal." Pak Bambang tercekat. Ia melihat ke dalam mata Lutfi dan menemukan ketulusan yang membuat hatinya tersentuh. Tangannya yang sedang mengembalikan uang itu pun berhenti. "Tapi, ini tabungan terakhirmu," bisik Pak Bambang. "Hidup akan berputar, Pak. Yang penting kita berbuat baik," ujar Lutfi dengan keyakinan yang membuat Pak Bambang hampir menangis. Di saat yang sama, di mobil mewah yang parkir tak jauh dari situ, Hendra mengamati kejadian itu dengan mata berkaca-kaca. Bahkan ia yang biasanya praktis dan tidak mudah terharu, merasa terenyuh oleh pemandangan itu. Pak Bambang akhirnya menerima uang itu, merasakan beratnya yang bukan hanya secara materi, tapi secara makna. "Lutfi, kamu sekarang naik bus dulu, Pak. Nanti kalau sudah sampai, tolong kabari saya ya," pinta Lutfi sambil membantu Pak Bambang naik ke bus. Saat bus mulai bergerak, Pak Bambang duduk di dekat jendela, memperhatikan sosok Lutfi yang semakin mengecil. Pemuda itu berdiri di halte, melambaikan tangan dengan senyum yang tetap hangat, meski ia tahu uang terakhirnya baru saja diberikan pada orang yang dianggapnya asing. Begitu bus berbelok dan Lutfi menghilang dari pandangan, Pak Bambang segera meminta supir bus berhenti di persimpangan berikutnya. Di sana, mobil Hendra sudah menunggu. "Langsung ke kantor, Hendra,"
Perintah Pak Bambang begitu ia masuk ke mobil mewahnya. Bagaimana pengalamannya, Pak? Tanya Hendra hati-hati. Pak Bambang mengeluarkan amplop berisi uang 100.000 dari sakunya. Lihat ini, Hendra. Pemuda itu memberikan tabungan terakhirnya untuk memperbaiki motornya kepadaku, seorang yang dianggapnya orang tua terlantar. Hendra terdiam, memahami betapa dalamnya makna di balik pemberian sederhana itu. Fadil melemparkan 50.000 dengan penuh penghinaan. Lanjut Pak Bambang, suaranya bergetar. Tapi Lutfi memberikan 100.000, mungkin semua yang dimilikinya, dengan penuh hormat dan ketulusan. Mereka melanjutkan perjalanan dalam kesunyian yang berarti. Pak Bambang menatap kota melalui jendela mobil, tapi pikirannya tertuju pada pemuda sederhana yang baru saja mengajarkannya pelajaran tentang hidup yang tidak pernah ia dapatkan di bangku kuliah bisnis manapun. Sementara itu, Lutfi berjalan pulang dengan perasaan lega. Motornya memang harus menunggu lebih lama untuk diperbaiki, tapi ia yakin itu adalah keputusan yang benar. Yang tidak ia tahu, takdir sedang bersiap untuk membalas kebaikannya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Ya Allah, lindungilah Pak Bambang dalam perjalanannya, bisiknya dalam hati, sambil berjalan menuju rumah dengan langkah yang sedikit lebih ringan, percaya bahwa kebaikan akan kembali kepada mereka yang berbuat baik. 3 hari telah berlalu sejak kejadian di halte bus. Bagi Lutfi, hari-hari itu diisi dengan kerja keras yang lebih dari biasanya. Tanpa motor yang masih menunggu untuk diperbaiki, ia harus berjalan kaki ke pasar induk sejak subuh, lalu berjalan lagi untuk mencari penumpang ojek online. Tubuhnya terasa lelah, tapi hatinya tetap tenang. Ia yakin, suatu saat nanti rezekinya akan berubah. Hari itu, ia sedang membantu Pak RT memperbaiki atap rumah yang bocor. Dengan cekatan, ia memanjat atap seng yang sudah berkarat, sambil membawa beberapa lembar seng pengganti. Hati-hati, Lutfi, teriak Pak RT dari bawah. Atapnya sudah rapuh. Jangan khawatir, Pak, saya sudah biasa, sahut Lutfi sambil terus bekerja. Sinar matahari terik menyengat kulitnya yang sudah terbakar. Keringat mengucur deras membasahi bajunya yang sederhana. Tapi senyumnya tak pernah pudar. Ia senang bisa membantu tetangganya. Apalagi Pak RT adalah salah satu orang yang sering menolong ibunya ketika ia sedang kerja. Tiba-tiba, perhatiannya tertarik pada sebuah mobil hitam mengilap yang melambat di depan rumah Pak RT. Mobil itu terlalu mewah untuk lingkungan pemukiman sederhana mereka. Lutfi mengabaikannya, berpikir mungkin mobil itu hanya tersesat. Tapi kemudian mobil itu berhenti persis di depan rumah Pak RT. 2 orang turun, seorang pria paruh-baya dengan kemeja putih rapi dan dasi, dan seorang wanita muda yang cantik dengan busana elegan. Lutfi terus bekerja, tidak ingin terlihat seperti orang desa yang kagum pada kemewahan. Permisi, suara pria itu terdengar familiar. Kami mencari seorang pemuda bernama Lutfi. Lutfi terkejut mendengar namanya disebut. Dari atas atap, ia melongok ke bawah, dan saat itulah napasnya tersangkut. Bapak Bambang? Gumamnya tak percaya. Wanita cantik di samping Pak Bambang tersenyum ramah. Pak RT dan beberapa tetangga yang penasaran mulai berkerumun, heran melihat tamu-tamu tidak biasa ini. Lutfi, turunlah. Kita perlu bicara, ucap Pak Bambang dengan suara yang sekarang terdengar begitu berwibawa. Dengan tangan gemetar, Lutfi turun dari atap. Debu dan keringat masih melekat di wajah dan bajunya, membuatnya merasa sangat tidak pantas berdiri di hadapan mereka. Bapak saya kotor, katanya, malu. Tidak apa-apa, ujar wanita cantik itu. Saya Cindy, putri Pak Bambang. Lutfi hanya bisa mengangguk kaku, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pak Bambang yang dulu compang-camping sekarang berdiri dengan jas mahal dan aura yang membuat semua orang di sekitarnya merasa kecil. Mari kita bicara di tempat yang lebih privat, usul Pak Bambang, menyadari kerumunan yang semakin banyak. Pak RT dengan sigap menawarkan ruang tamunya yang sederhana. Begitu pintu tertutup, Lutfi masih tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Bapak, siapa sebenarnya Bapak? Tanya Lutfi akhirnya, suaranya bergetar. Pak Bambang menarik napas dalam. Nak, maafkan aku telah membohongimu. Namaku Bambang Sutrisno. Aku adalah pemilik grup Sutrisno. Lutfi terduduk di kursi kayu yang reot, wajahnya pucat. Grup Sutrisno?
konglomerat properti terbesar di kota ini. Cindy mengangguk. Matanya memancarkan rasa terima kasih. Ayah bercerita semua tentangmu, Lutfi. Tentang bagaimana kamu menolongnya ketika tidak ada orang lain yang peduli. Tapi, kenapa? Kenapa Bapak berpura-pura menjadi orang miskin? Tanya Lutfi, masih bingung. Pak Bambang duduk di sampingnya. Aku sedang menguji calon menantu Cindy, Fadil. Tapi yang kutemukan bukanlah kegagalannya, melainkan kebaikan hatimu. Mendengar nama Fadil, Cindy menunduk. Wajahnya sedikit muram. Lutfi memperhatikan itu, tapi tidak berani menanyakan lebih lanjut. Kamu ingat uang 100.000 yang kamu berikan padaku? Tanya Pak Bambang. Lutfi mengangguk pelan. Itu adalah uang terakhirmu, untuk memperbaiki motor, bukan? Bagaimana Bapak bisa tahu? Tanya Lutfi terkejut. Karena tidak ada orang yang akan memberikan semua tabungannya pada orang asing, kecuali orang itu memiliki hati yang sangat tulus. Jawab Pak Bambang, suaranya hangat. Fadil, calon menantuku, melemparkan 50.000 dengan penghinaan. Tapi kamu memberikan segalanya dengan hormat. Cindy mengambil lutut Lutfi. Terima kasih, Lutfi. Terima kasih telah menunjukkan pada ayah bahwa masih ada orang baik di dunia ini. Lutfi masih terduduk diam, mencoba mencerna semua informasi ini. Dari luar, terdengar suara tetangga yang berbisik-bisik, penasaran dengan identitas tamu-tamu mewah itu. Aku ingin membalas kebaikanmu, Lutfi, ucap Pak Bambang serius. Aku menawarkanmu pekerjaan di perusahaanku, sebagai asisten khususku. Lutfi terbatuk. Tapi, saya tidak punya pendidikan yang cukup. Saya hanya lulusan SMA, Pak. Pendidikan bisa dicari, tapi kebaikan hati tidak bisa diajarkan di bangku sekolah. Jawab Pak Bambang tegas. Aku butuh seseorang sepertimu di perusahaanku. Seseorang yang bisa mengingatkanku pada nilai-nilai kemanusiaan. Cindy menatap Lutfi dengan harap. Tolong terima tawaran ayah, Lutfi. Kami benar-benar membutuhkan orang sepertimu. Lutfi memandang tangannya yang penuh kapalan, lalu menatap wajah tulus Pak Bambang dan Cindy. Dalam hatinya, pertempuran antara keraguan dan harapan terjadi. Bapak tidak takut saya akan mempermalukan perusahaan? Tanyanya lemah. Justru sebaliknya, Nak. Aku yakin kamu akan membawa perubahan baik bagi kami semua. Jawab Pak Bambang yakin. Di luar, sinar matahari terus menyinari pemukiman sederhana itu, seolah memberi restu pada keputusan yang akan mengubah hidup seorang Lutfi selamanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lutfi merasa bahwa mungkin saja impiannya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik bukanlah hal yang mustahil. Udara di warung kopi sederhana itu terasa pekat, bukan hanya oleh asap rokok dan aroma kopi robusta yang menyengat, tetapi juga oleh keheningan yang menyelimuti meja di sudut. Lutfi duduk membeku. Tangannya masih erat memegang gelas kopi panas yang diberikan Pak RT sebelum mereka masuk. Di hadapannya, Pak Bambang dan Cindy duduk dengan ekspresi serius, namun penuh perhatian. Jadi, semua ini adalah sebuah ujian. Suara Lutfi akhirnya memecah kesunyian, terdengar parau. Pak Bambang mengangguk perlahan. Matanya tidak lepas dari wajah Lutfi. Iya, Nak. Aku sengaja melakukan sandiwara menjadi orang tua terlantar untuk menguji Fadil, calon menantu Cindy. Lutfi menggeleng-geleng kepala, masih sulit mempercayai semuanya. Tapi, kenapa harus seperti itu? Bukankah Bapak bisa mengetesnya dengan cara lain? Cindy yang selama ini diam, akhirkan angkat bicara. Ayah sudah mencoba berbagai cara, Lutfi. Tapi Fadil selalu bisa berpura-pura di depan kami. Di depan ayah, dia adalah pengusaha ambisius yang penuh etika. Di depanku. Dia menghela napas. Dia adalah pria perhatian yang selalu mengatakan apa yang ingin ku dengar. Pak Bambang melanjutkan, Fadil adalah aktor ulung. Tapi aku yakin, dalam situasi yang tidak terduga, seseorang akan menunjukkan sifat aslinya. Dan itulah yang terjadi. Ketika Bapak mendekati Fadil, dia mengusirku. Jawab Pak Bambang datar, tapi ada luka di matanya. Dengan kasar, bahkan uang 50.000 yang dia berikan, dilemparkannya ke tanah seolah aku adalah sampah. Lutfi menarik napas dalam. Ia teringat pada pagi itu,
Ketika ia melihat seorang pria muda tampan dengan mobil mewah melintas sementara ia sedang menolong Pak Bambang. Sekarang ia sadar, itulah Fadil. Tapi kenapa Bapak memilihku? Tanya Lutfi penuh rasa ingin tahu. Maksudku, setelah gagal dengan Fadil, kenapa Bapak tidak langsung pulang? Senyum kecil muncul di bibir Pak Bambang. Karena saat itulah hujan turun dengan deras, dan aku, dalam keadaan basah kuyup dan putus asa, ditemukan olehmu. Dan yang kamu lakukan bukan sekadar menolong, tapi merawatku dengan tulus, seolah aku adalah ayahmu sendiri. Cindy memandang Lutfi dengan takjub. Ayah bercerita bagaimana kamu membersihkan lukanya, membelikannya makanan, bahkan memberinya tempat tinggal. Padahal kamu sendiri hidup dalam kesulitan. Sambung Pak Bambang menyelesaikan kalimat putrinya. Dan puncaknya adalah ketika kamu memberiku uang 100.000, tabungan terakhirmu. Lutfi menunduk, merasa malu dipuji seperti ini. Saya hanya melakukan apa yang ibu saya ajarkan, Pak. Dan itulah yang membuatnya sangat berharga, ujar Pak Bambang. Suaranya tiba-tiba bergetar. Di dunia bisnis yang keras ini, aku dikelilingi oleh orang-orang yang hanya memikirkan keuntungan. Fadil adalah produk sempurna dari dunia itu. Pintar, ambisius, tapi hatinya kosong. Cindy mengulurkan tangannya, menyentuh lengan Lutfi yang berotot. Kamu tidak tahu bagaimana ayah berubah setelah bertemu denganmu. Selama 3 hari ini, dia terus-menerus bercerita tentang pemuda baik hati yang mengajarkannya arti kemanusiaan sejati. Lutfi masih merasa ini seperti mimpi. Tapi, apa yang Bapak harapkan dari saya? Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak mengerti bisnis properti. Saya bahkan tidak pernah bekerja di perusahaan. Justru itulah kelebihanmu, jawab Pak Bambang dengan mata berbinar. Kamu datang dengan perspektif yang segar, dengan nilai-nilai yang murni. Perusahaanku butuh itu. Aku butuh seseorang yang bisa mengingatkanku bahwa di balik semua angka dan keuntungan, ada nilai kemanusiaan yang tidak boleh dilupakan. Cindy menambahkan, selama ini, perusahaan ayah dikenal sebagai perusahaan yang memprioritaskan kesejahteraan karyawan. Tapi setelah pertemuannya denganmu, ayah menyadari bahwa masih banyak yang bisa dilakukan. Lutfi memandang keluar jendela, melihat tetangga-tetangganya yang masih berkumpul, memperhatikan mobil mewah yang parkir di depan warung kopi. Ia teringat pada ibunya yang sedang menunggu di rumah. Mungkin sedang khawatir karena ia lama tidak pulang. Bagaimana dengan ibu saya? Tanya Lutfi tiba-tiba. Dia sakit-sakitan, butuh perawatan. Kami akan menanggung semua biaya pengobatan ibumu, sahut Pak Bambang cepat. Dia akan mendapatkan perawatan terbaik. Itu janjiku. Dan kamu akan mendapatkan pelatihan yang tepat, timpal Cindy. Ayah akan memastikan kamu mendapatkan pendidikan yang dibutuhkan. Lutfi menutup mata sejenak, mencoba menenangkan pikiran yang berputar kencang. Ini adalah kesempatan yang tidak akan pernah ia dapatkan lagi dalam hidupnya. Tapi di sisi lain, ia takut tidak bisa memenuhi harapan mereka. Bapak tidak takut saya akan mengecewakan Bapak? Suaranya hampir seperti bisikan. Pak Bambang tersenyum, senyum yang tulus dan hangat. Lutfi, izinkan aku mengatakan sesuatu. Dalam hidup, kita lebih sering menyesali peluang yang tidak kita ambil, daripada kegagalan yang kita alami. Aku yakin padamu. Sekarang, yang kubutuhkan adalah kamu percaya pada dirimu sendiri. Cindy menggenggam tangan Lutfi. Kami akan membantumu, Lutfi. Setiap langkahnya. Di luar, langit mulai berwarna jingga. Pertanda senja akan segera tiba. Suara azan maghrib berkumandang dari masjid dekat situ, mengingatkan pada waktu. Lutfi menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Matanya yang sebelumnya ragu, kini mulai menunjukkan tekad. Baiklah, Pak Bambang. Saya terima tawaran Bapak. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengecewakan kepercayaan Bapak. Wajah Pak Bambang bersinar. Dia mengulurkan tangannya. Selamat bergabung di grup Sutrisno, Lutfi. Sementara mereka berjabat tangan, di kejauhan, tanpa mereka ketahui, Fadil sedang berdiri di balik jendela mobilnya, wajahnya gelap. Dia telah mengikuti Cindy sejak tadi, dan sekarang matanya tertancap pada pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Cindy tersenyum pada seorang pemuda berpakaian kumal yang sedang berjabat tangan dengan ayahnya.
Takdir sedang berputar, dan pertemuan di warung kopi sederhana ini adalah awal dari perubahan besar, bukan hanya bagi Lutfi, tetapi bagi semua orang yang terlibat. Pintu kaca berlapis emas itu seolah menjadi pembatas antara dua dunia yang berbeda. Lutfi berdiri tegak di depan gedung pencakar langit grup Sutrisno, mengenakan satu-satunya kemeja dan celana hitam yang dimilikinya, hasil pemberian tetangga yang mengetahui ia akan mulai bekerja di perusahaan ternama. Jantungnya berdebar kencang. Tangannya berkeringat dingin. "Kamu bisa, Lutfi," bisiknya pada diri sendiri sebelum menarik napas dalam-dalam dan mendorong pintu berat itu. Lobi yang megah dengan marmer mengilap dan lampu kristal membuatnya hampir silau. Para karyawan yang lalu lalang dengan pakaian necis dan percaya diri, membuatnya merasa seperti ikan yang keluar dari air. Ia mendekati resepsionis dengan langkah hati-hati. "Permisi, saya Lutfi. Saya dijadwalkan bertemu dengan Pak Bambang Sutrisno," ucapnya, berusaha terdengar percaya diri. Resepsionis muda itu memperhatikannya dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan sedikit mengangkat alis. "Ada janji?" "Iya, untuk posisi asisten khusus." Sang resepsionis memeriksa komputer di depannya, dan ekspresinya berubah. "Oh, Anda Lutfi? Silakan naik ke lantai 20. Pak Bambang sudah menunggu." Perjalanan di lift yang mewah terasa seperti abadi. Lutfi berdiri di antara sekelompok eksekutif yang sedang membicarakan merger dan akuisisi, istilah-istilah yang asing di telinganya. Ia menunduk, merasa tidak pantas berada di antara mereka. Saat pintu lift terbuka di lantai 20, Hendra sudah menunggu dengan senyum ramah. "Selamat pagi, Lutfi. Pak Bambang sedang menunggumu di ruang rapat." "Selamat pagi, Pak Hendra," jawab Lutfi sopan. Mereka berjalan melalui koridor yang dihiasi karya seni modern dan foto-foto proyek perusahaan. Suara langkah mereka terdengar bergema di lantai marmer yang mengilap. "Jangan gugup," kata Hendra, seolah bisa membaca pikirannya. "Pak Bambang punya keyakinan penuh padamu." Ruang rapat yang mereka masuki membuat Lutfi terpana. Meja rapat sepanjang 10 meter, kursi kulit mewah, dan dinding kaca yang menawarkan pemandangan spektakuler seluruh kota. Pak Bambang sedang berdiri di dekat jendela, sementara Cindy duduk di salah satu kursi. "Lutfi, akhirnya kamu datang," sambut Pak Bambang hangat. "Selamat datang di markas besar kami." Lutfi hanya bisa mengangguk, masih terpesona oleh kemewahan di sekelilingnya. "Kami sudah menyiapkan kantormu," ujar Cindy sambil berdiri. "Mari kita lihat." Mereka mengajaknya ke sebuah ruangan yang tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman. Ada meja kerja, komputer, dan beberapa buku. Yang membuat Lutfi terkejut adalah dari jendela kantornya, ia bisa melihat pemukiman sederhana tempat ia tinggal. Ini terlalu mewah untuk saya," batah Lutfi. "Tidak ada yang terlalu mewah untuk orang yang memiliki hati seperti kamu," jawab Pak Bambang. "Sekarang, mari kita mulai dengan pengenalan perusahaan." Selama 3 jam berikutnya, Lutfi dibimbing memahami dasar-dasar bisnis grup Sutrisno. Kepalanya pusing mencerna semua informasi, mulai dari portofolio properti, divisi-divisi perusahaan, hingga visi misi yang kompleks. "Kamu akan belajar pelan-pelan," kata Cindy meyakinkan ketika melihat wajah pucat Lutfi. "Ayah sudah menyiapkan mentor untukmu." Tak lama kemudian, pintu kantor terbuka dan Fadil masuk dengan wajah masam. "Cindy, kenapa kamu tidak menjawab teleponku?" "Aku..." Dia terhenti ketika melihat Lutfi. Matanya menyapu tubuh Lutfi dengan tatapan merendahkan. "Fadil, ini Lutfi, asisten baru ayah," perkenalkan Cindy dengan suara datar. Fadil terkekeh sinis. "Asisten? Dia mendekati Lutfi. "Apa pengalamanmu di dunia properti?" Lutfi menunduk. "Tidak ada, Pak." "Pendidikan?" "SMA, Pak." Fadil memutar mata. "Bambang, maaf, tapi ini konyol. Perusahaan sekelas grup Sutrisno mempekerjakan orang tidak berkualifikasi." Pak Bambang berdiri tegak. "Fadil, kualifikasi tidak selalu diukur dari ijazah. Lutfi memiliki nilai-nilai yang kita butuhkan." "Nilai?" Fadil mengejek. "Bisnis dijalankan dengan kepintaran, bukan nilai." Cindy maju. "Fadil, cukup.
Ini bukan urusanmu. Fadil menyeringai. Bukan urusanku? Aku adalah calon menantu pemilik perusahaan ini. Aku berhak menyatakan pendapat ketika ada keputusan sembrono yang bisa merusak reputasi perusahaan. Lutfi merasa ingin menghilang. Konflik ini terjadi karena dirinya. Fadil, suara Pak Bambang tiba-tiba keras. Kamu tidak berhak berbicara seperti itu di perusahaanku. Lutfi adalah karyawan yang aku pekerjakan, dan kamu akan menghormatinya. Tensi di ruangan itu meninggi. Fadil dan Pak Bambang saling bertatapan, sementara Cindy berdiri di dekat Lutfi seolah melindunginya. Aku mengerti, ucap Fadil akhirnya, tapi matanya masih penuh amarah. Tapi jangan harap aku akan membimbingnya ketika dia membuat kesalahan. Setelah Fadil pergi dengan marah, suasana menjadi tegang. Maaf, Pak Bambang, saya menyebabkan masalah, kata Lutfi dengan suara kecil. Tidak, justru kamu yang mengingatkanku pada sesuatu, jawab Pak Bambang. Bahwa di dunia ini masih ada orang seperti Fadil yang hanya melihat penampilan luar. Cindy memandang Lutfi dengan mata penuh dukungan. Jangan biarkan Fadil mengganggumu. Fokus saja pada belajarmu. Hari pertama Lutfi berakhir dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa tidak pantas berada di dunia baru ini. Tapi di sisi lain, tekadnya untuk membalas kebaikan Pak Bambang dan Cindy membuatnya ingin terus berusaha. Saat ia keluar dari gedung megah itu, ia menoleh ke belakang. Gedung pencakar langit itu berdiri gagah, simbol dari dunia yang sama sekali asing baginya. Tapi di dalam hatinya, ia berjanji akan belajar dan beradaptasi. Untuk ibu, dan untuk semua orang yang percaya padaku, bisiknya, sebelum berjalan menuju halte bus, kini dengan seragam baru dan ID card yang tergantung di dadanya, tanda bahwa ia sekarang adalah bagian dari grup Sutrisno. Takdir telah membawanya ke dunia baru, dan perjalanan yang penuh tantangan baru saja dimulai. Minggu-minggu berlalu sejak Lutfi bergabung dengan grup Sutrisno. Setiap pagi, ia tiba di kantor tepat pukul 7, 1 jam sebelum jam kerja resmi dimulai. Kantornya yang sederhana kini telah berubah. Dindingnya dipenuhi catatan warna-warni, flow chart, dan daftar istilah bisnis yang sedang ia pelajari. Di mejanya, terdapat tumpukan buku akuntansi dasar, manajemen properti, dan komunikasi bisnis yang dipinjamkannya dari perpustakaan perusahaan. Masih kesulitan dengan laporan arus kas? Tanya Cindy dari pintu kantornya. Senyum kecil menghias bibirnya. Lutfi mengangkat kepala dari tumpukan kertas. Wajahnya tampak letih. Ibu Cindy, maaf, saya memang lambat dalam memahami ini. Sin, koreksi Cindy lembut sambil masuk ke dalam. Panggil saja Cindy. Kita tidak perlu formalitas berlebihan. Dia mengambil kursi di seberang meja Lutfi. Mari kita ulangi bersama. Selama 1 jam berikutnya, Cindy dengan sabar menjelaskan konsep dasar keuangan perusahaan. Lutfi memperhatikan dengan saksama, sesekali mencatat dengan rapi di bukunya. Jadi, intinya kita harus memastikan uang yang masuk lebih besar dari yang keluar, tapi juga harus memperhatikan waktu dan prioritas. Tanya Lutfi mencoba menyimpulkan. Tepat sekali, puji Cindy, matanya berbinar. Kamu cepat menangkapnya. Lutfi tersipu. Ini berkacara ibu maksudku, Cindy, yang menjelaskan dengan sabar. Sesekali, mereka disela oleh Hendra yang membawa dokumen untuk ditandatangani Pak Bambang. Setiap kali melihat Cindy dan Lutfi sedang belajar bersama, Hendra selalu tersenyum kecil, seolah mengetahui sesuatu yang tidak mereka sadari. Suatu sore, Pak Bambang memanggil Lutfi ke ruangannya. Aku dengar kemajuanmu cukup pesat, Nak. Masih banyak yang harus saya pelajari, Pak, jawab Lutfi rendah hati. Justru itu yang kusuka darimu, ujar Pak Bambang sambil berdiri dari kursinya. Kamu tidak pernah berhenti belajar. Hari ini, aku ingin kamu ikut dalam rapat kecil dengan tim marketing. Lutfi merasa deg-degan. Tapi saya belum paham banyak tentang marketing, Pak. Kamu tidak perlu bicara. Cukup dengar dan amati, jelas Pak Bambang. Aku ingin pendapatmu nanti tentang dinamika tim. Rapat yang dihadiri 5 orang staf marketing itu berlangsung intens. Mereka mendiskusikan kampanye baru untuk proyek apartemen premium. Lutfi duduk diam di sudut, memperhatikan setiap detail. Bagaimana mereka berdebat, siapa yang mendominasi pembicaraan,
dan siapa yang ide-idenya tidak didengar. Setelah rapat usai, di ruangan Pak Bambang, Lutfi menyampaikan pengamatannya. Menurut saya, ada ketidakseimbangan dalam tim itu, Pak. Hanya 2 orang yang aktif berbicara, sementara 3 lainnya hanya diam. Pak Bambang mengangguk, tertarik. Lanjutkan. Salah satu yang diam tadi, wanita berkacamata, sebenarnya beberapa kali ingin menyampaikan sesuatu tapi tidak diberi kesempatan. Di akhir rapat, saya lihat dia mencoret-coret sesuatu di bukunya, mungkin ide yang ingin dia sampaikan. Esok harinya, Pak Bambang memanggil wanita berkacamata itu, ternyata namanya Maya, staf junior, dan memintanya menyampaikan idenya. Ide Maya tentang kolaborasi dengan UMKM lokal untuk mempromosikan apartemen ternyata brilian dan mendapat pujian dari semua orang. Bagaimana kamu bisa memperhatikan hal seperti itu? Tanya Cindy kagum ketika mendengar cerita itu saat makan siang bersama di kantin. Lutfi mengangkat bahu. Dulu di kampung, saya sering membantu Pak RT mengatur pertemuan warga. Saya belajar bahwa setiap orang punya suara yang perlu didengar, meski mereka pendiam. Cindy tersenyum. Itu pelajaran berharga yang tidak diajarkan di sekolah bisnis manapun. Hubungan mereka semakin dekat. Setiap Jumat sore, setelah jam kerja, Cindy sering mengajak Lutfi berkeliling kota untuk menunjukkan berbagai proyek perusahaan. Dalam salah satu kunjungan itu, mereka melewati pemukiman sederhana di pinggir kota. Proyek berikutnya akan dibangun di sini, ujar Cindy sambil menunjuk area kumuh yang padat penduduk. Ayah masih ragu dengan pendekatannya. Lutfi memandang pemukiman itu dengan mata yang berbeda. Mereka akan direlokasi. Itu yang biasanya kami lakukan. Tapi ayah ingin mencari cara yang lebih manusiawi. Bisa saya turun sebentar? Pinta Lutfi. Mereka berhenti dan berjalan menyusuri gang-gang sempit. Lutfi menyapa beberapa penduduk dengan ramah, bertanya tentang kehidupan mereka, mendengarkan keluhan dan harapan mereka. Beberapa anak kecil menyapanya dengan akrab. Kamu kenal mereka? Tanya Cindy heran. Saya pernah mengajar membaca beberapa anak di sini setiap minggu, jawab Lutfi sederhana. Di perjalanan pulang, Lutfi menyampaikan pemikirannya. Menurut saya, kita tidak harus merelokasi mereka semua. Bagaimana jika kita membangun vertikal? Mereka tetap bisa tinggal di lokasi yang sama, dengan lingkungan yang lebih baik. Cindy memandangnya takjub. Itu ide yang revolusioner. Tapi bisakah itu menguntungkan? Jika dihitung dengan baik, bisa, jawab Lutfi. Mereka tidak kehilangan mata pencaharian, kita dapat citra baik, dan yang paling penting, kemanusiaan tetap terjaga. Malam itu, Cindy menyampaikan ide Lutfi pada ayahnya. Pak Bambang terdiam lama, lalu berkata, dia tidak hanya memiliki hati yang baik, tapi juga visi. Sesuatu yang tidak dimiliki Fadil. Fadil, yang semakin kesal dengan kedekatan Cindy dan Lutfi, mulai menyebarkan desas-desus di kantor. Dia hanya menggunakan Cindy untuk mendaki tangga korporat, bisiknya pada beberapa rekan dekatnya. Tunggu saja, suatu hari nanti sifat aslinya akan terbuka. Tapi desas-desus itu tidak mempengaruhi hubungan Cindy dan Lutfi. Justru, semakin banyak waktu mereka habiskan bersama, semakin Cindy melihat kualitas luar biasa dalam diri Lutfi, kerendahan hati, ketekunan, dan kecerdasan emosional yang tinggi. Suatu malam, setelah bekerja lembur menyiapkan presentasi penting, Lutfi mengantarkan Cindy ke mobilnya. Terima kasih sudah sabar mengajarku, ucap Lutfi sambil membukakan pintu mobil untuk Cindy. Siapa yang sebenarnya mengajari siapa? Jawab Cindy dengan senyum. Aku justru belajar banyak darimu, Lutfi. Tentang kehidupan, tentang manusia. Mata mereka bertemu, dan untuk sesaat, ada keheningan yang berbicara lebih banyak dari kata-kata. Kemudian Cindy cepat-cepat masuk ke mobil. Pipinya memerah. Hati-hati di jalan, pesan Lutfi sebelum menutup pintu. Saat mobilnya menjauh, Lutfi berdiri termenung. Di hatinya, sesuatu mulai tumbuh. Perasaan yang tidak seharusnya ia miliki untuk seseorang seperti Cindy. Tapi seperti bunga di antara beton, perasaan itu terus menemukan celah untuk mekar, meski ia tahu betapa rumitnya situasi mereka. Dan di dalam mobil, Cindy juga merasakan hal yang sama. Jantungnya berdebar setiap kali berada dekat Lutfi, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan dengan Fadil.
Dunia mereka mungkin berbeda, tapi hati mereka mulai berbicara dalam bahasa yang sama. Kabut pagi masih menyelimuti kota ketika Lutfi tiba di gedung grup Sutrisno. Hari ini adalah hari penting. Pertama kalinya ia akan mempresentasikan analisisnya tentang proyek pemukiman kumuh secara resmi di depan tim manajemen. Dadanya berdebar-debar, tapi ia sudah berlatih semalaman hingga kata-katanya hampir hafal di luar kepala. "Semangat, Lutfi," ujar Maya, staf marketing yang kini sering bekerja sama dengannya, saat berpapasan di lobi. "Presentasimu pasti akan memukau." "Terima kasih, Maya. Doakan saja saya tidak terlalu gugup," jawab Lutfi sambil tersenyum nervous. Fadil, yang kebetulan lewat, menangkap percakapan mereka. "Oh, si anak emas akan presentasi hari ini," sindirnya dengan senyum tipis. "Jangan sampai mempermalukan dirimu sendiri." Lutfi memilih untuk tidak menanggapi. Ia sudah belajar bahwa menghadapi Fadil dengan diam adalah strategi terbaik. Di lantai 20, suasana sudah mulai hiruk-pikuk. Para manajer dan direksi mulai berdatangan untuk rapat bulanan. Lutfi menyiapkan laptop dan printout presentasinya di ruang rapat utama, sambil terus mengulang-ulang poin-poin penting dalam hati. "Sudah siap?" tanya Cindy yang tiba-tiba muncul di sampingnya, membuatnya terkejut. "Sedikit nervous," akui Lutfi jujur. "Kamu akan baik-baik saja," sahut Cindy meyakinkan. "Ayah sangat antusias dengan idemu." Tak lama kemudian, Pak Bambang masuk diikuti oleh para direksi. Rapat dimulai dengan laporan-laporan rutin. Lutfi memperhatikan dengan saksama, mencoba memahami dinamika dan politik kantor yang terjadi. Saat tiba waktunya untuk presentasi Lutfi, semua mata tertuju padanya. Ia berdiri dengan sedikit gemetar, tapi begitu mulai berbicara tentang pemukiman kumuh dan ide pembangunan vertikal, kegugupannya perlahan menghilang. "Jadi, dengan pendekatan ini, kita tidak hanya membangun properti, tapi juga membangun komunitas," tutup Lutfi dengan penuh keyakinan. Beberapa manajer terlihat terkesan, sementara yang lain masih skeptis. Tapi yang jelas, presentasinya memicu diskusi yang hidup dan produktif. "Saya kagum dengan analisis mendalam yang kamu lakukan," puji Direktur Keuangan usai rapat. "Terutama data tentang potensi ekonomi masyarakat setempat." Lutfi tersipu. "Terima kasih, Pak. Saya hanya mencoba melihat dari sudut pandang mereka." Keesokan harinya, ketika Lutfi tiba di kantor, ia merasakan tatapan aneh dari beberapa karyawan. Saat ia melewati pantry, beberapa staf yang sedang ngobrol tiba-tiba berhenti dan berpura-pura sibuk. "Ada sesuatu yang terjadi?" tanya Lutfi pada Maya. Maya melihat sekeliling dengan nervous. "Ada desas-desus tentang kamu, Lutfi." "Desas-desus apa?" Bahwa data dalam presentasimu kemarin dimanipulasi. Dan bahwa kamu sebenarnya memanfaatkan hubungan dengan keluarga Pak Bambang untuk naik jabatan dengan cepat." Lutfi terpana. "Tapi itu tidak benar. Semua data saya dapatkan dari survei langsung." "Saya tahu," bisik Maya. Tapi kata-kata itu menyebar dengan cepat. Sepanjang hari, Lutfi bisa merasakan perubahan sikap rekan-rekannya. Beberapa yang biasanya ramah, kini menghindarinya. Yang lain memperhatikannya dengan curiga. Sorenya, ketika Lutfi sedang bekerja di kantornya, Pak Bambang tiba-tiba masuk dengan wajah masam. "Lutfi, ada masalah dengan laporan keuangan proyek komunitas yang kamu kerjakan," ujar Pak Bambang, meletakkan setumpuk dokumen di meja. "Apa masalahnya, Pak?" "Angka-angka di sini tidak match dengan yang di sistem. Ada selisih 100 juta. Lutfi membuka mata lebar-lebar. "Tapi, saya sudah memeriksa berulang kali, Pak. Semua angka sesuai." Pak Bambang menghela napas. "Aku percaya padamu, Lutfi. Tapi kita harus menyelidiki ini. Sementara waktu, kamu saya berhentikan dulu dari proyek ini." Perkataan itu seperti tamparan keras bagi Lutfi. Ia pulang dengan perasaan hancur. Pencapaian yang ia bangun dengan susah payah seolah runtuh dalam sekejap. Malam itu, di sebuah bar mewah, Fadil sedang minum bersama Ronald, staf keuangan yang ia bayar untuk memanipulasi data Lutfi. "Kerja bagus," puji Fadil sambil menyerahkan amplop tebal. "Dia pasti akan segera mengundurkan diri."
Tapi Pak Bambang masih percaya padanya, kata Ronald gugup. Percaya punya batas, sahut Fadil dingin. Beberapa kali, kesalahan, seperti ini, dan kepercayaan itu akan habis. Sementara itu, di rumah Lutfi, Cindy datang dengan wajah khawatir. Ayah menceritakan apa yang terjadi, ujarnya. Aku tahu kamu tidak melakukan kesalahan itu. Lutfi mengangguk lesu. Tapi bagaimana membuktikannya? Semua bukti menunjukkan saya yang bersalah. Kita akan mencari caranya, tekad Cindy. Aku percaya padamu. Ibu Siti yang mendengar percakapan mereka dari kamar, perlahan keluar dengan bantuan tongkat. Anakku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Dia dibesarkan dengan nilai kejujuran. Melihat ibu dan Cindy yang tetap percaya padanya, Lutfi merasa sedikit lega. Tapi di hatinya, keraguan mulai tumbuh. Apakah ia memang pantas berada di dunia yang begitu kompleks dan penuh intrik ini? Mungkin saya memang tidak cocok bekerja di perusahaan besar, ucap Lutfi lirih. Jangan berkata seperti itu, sanggah Cindy tegas. Kamu pantas berada di sana. Justru orang-orang seperti kamulah yang dibutuhkan perusahaan. Ibu Siti mendekati dan memegang tangan Lutfi. Nak, ibu selalu bilang, kebenaran akan selalu menang. Sabar dan terus berbuat baik. Malam itu, setelah Cindy pulang, Lutfi duduk termenung di teras rumahnya. Bintang-bintang di langit seolah menerangi pikirannya yang gelap. Ia teringat kata-kata ibunya, hidup adalah ujian, dan setiap ujian akan membuatnya lebih kuat. Saya tidak akan menyerah, bisiknya pada bintang-bintang. Saya akan membuktikan bahwa kejujuran dan ketulusan masih berarti di dunia ini. Takdir sekali lagi mengujinya, tapi kali ini, ujiannya datang bukan dari kemiskinan, tapi dari kecemburuan dan iri hati. Dan Lutfi harus membuktikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang dipegangnya teguh bisa bertahan bahkan di lingkungan yang paling beracun sekalipun. Kantor Pak Bambang terasa sunyi ketika Lutfi dipanggil menghadap keesokan harinya. Sinar matahari pagi menyelinap melalui jendela kaca, menerangi wajah Pak Bambang yang tampak serius. Lutfi duduk dengan tegang, menunggu keputusan yang akan menentukan masa depannya di perusahaan. Lutfi, mulai Pak Bambang, suaranya datar namun tidak kehilangan wibawa. Setelah investigasi internal, kami menemukan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan proyek komunitas yang kamu tangani. Lutfi menunduk. Hancur. Saya bersumpah tidak melakukan kesalahan itu, Pak. Aku tahu, jawab Pak Bambang tiba-tiba, membuat Lutfi terkejut. Aku sudah memeriksa sendiri dan menemukan bukti bahwa datanya sengaja dimanipulasi. Lutfi mengangkat kepala, wajahnya penuh kelegaan dan kebingungan. Lalu mengapa? Mengapa aku menangguhkanmu dari proyek itu? Pak Bambang tersenyum tipis. Karena aku ingin memberimu ujian kedua. Lebih tepatnya, kesempatan untuk membuktikan dirimu. Dia berdiri dan berjalan mendekati jendela. Ada proyek kecil yang sudah lama terbengkalai, merenovasi pusat komunitas di daerah kumuh dekat sungai. Proyek ini selalu gagal karena penolakan warga. Aku ingin kamu yang menanganinya. Lutfi terdiam sejenak. Tapi saya belum punya pengalaman memimpin proyek, Pak. Justru itulah, balas Pak Bambang. Proyek ini butuh pendekatan manusiawi, bukan sekadar keahlian teknis. Fadil yakin kamu akan gagal. Tapi aku percaya sebaliknya. Mata Lutfi berbinar. Saya terima tantangan ini, Pak. Proyek pusat komunitas itu ternyata lebih rumit dari yang dibayangkan. Lokasinya berada di tengah pemukiman padat dengan akses sempit, dan warga setempat sudah lama tidak percaya pada perusahaan besar setelah beberapa kali janji renovasi tidak ditepati. Hari pertama Lutfi di lokasi diwarnai penolakan. Sekelompok warga menghadangnya di pintu masuk. Kami tidak butuh bantuan perusahaan besar, teriak seorang bapak-bapak. Yang kalian mau hanya mengusir kami saja. Lutfi tidak menyerah. Esoknya, ia kembali tanpa membawa alat-alat proyek, hanya dengan beberapa bungkus kue dan teh hangat. Bapak-bapak, ibu-ibu, panggilnya ramah. Saya hanya ingin ngobrol saja, bukan untuk bekerja. Awalnya warga masih curiga, tapi melihat ketulusan Lutfi, mereka perlahan mulai membuka diri. Lutfi menghabiskan waktu seminggu hanya untuk mendengarkan keluhan dan harapan warga. Ia duduk di teras-teras rumah,
minum teh bersama, bahkan membantu memperbaiki atap yang bocor milik salah satu warga. Kamu berbeda dengan orang perusahaan yang dulu, ucap Butati, salah satu ketua RT. Mereka biasanya langsung bicara soal kontrak dan pembayaran. Saya juga berasal dari kampung seperti ini, jawab Lutfi. Saya paham betapa sulitnya dipercaya oleh orang kota. Sementara itu, Fadil yang mengawasi dari jauh semakin kesal. Dia pikir dia sedang melakukan sosialita? Itu proyek renovasi, bukan pesta teh. Ronald yang berdiri di sampingnya mengangguk. Dia sudah 2 minggu di sana tanpa kemajuan berarti. Pak Bambang pasti kecewa. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Pak Bambang yang diam-diam memantau perkembangan lewat laporan Hendra justru tersenyum puas. Dia membangun kepercayaan. Hendra, sesuatu yang tidak pernah dilakukan para manajer kita sebelumnya. Di lokasi proyek, Lutfi mulai melibatkan warga dalam perencanaan. Daripada mendikte desain, ia mengadakan pertemuan di mana warga bisa menyampaikan ide mereka. Kalau bisa, jangan hanya gedungnya saja yang diperbaiki, usul seorang pemuda. Tapi juga lapangan bulu tangkisnya. Itu satu-satunya tempat anak-anak main. Lutfi mencatat dengan saksama. Bagus sekali idenya. Ada usul lain. Perlahan tapi pasti, proyek yang dianggap mustahil mulai menunjukkan kemajuan. Warga tidak hanya menerima kehadiran Lutfi, tapi bahkan mulai membantu pekerjaan renovasi secara sukarela. Suatu sore, ketika hujan deras mengguyur, atap pusat komunitas yang sudah rapuh bocor di mana-mana. Lutfi yang sedang memeriksa material langsung memanjat atap dengan dibantu beberapa pemuda setempat. Mereka bekerja keras menutupi kebocoran dengan terpal sementara. Basah kuyup tapi tetap semangat. Anak muda, turun sana. Nanti sakit, teriak Butati khawatir. Sebentar lagi, Bu. Sedikit lagi, sahut Lutfi sambil terus bekerja. Kejadian itu semakin memperkuat penerimaan warga padanya. Keesokan harinya, lebih banyak warga yang datang membantu secara sukarela. 2 bulan kemudian, proyek yang diperkirakan Fadil akan gagal total justru selesai tepat waktu, bahkan dengan anggaran yang lebih hemat dari rencana awal. Peresmiannya dihadiri bukan hanya oleh warga, tapi juga oleh Pak Bambang dan Cindy. Aku tidak percaya, bisik Fadil pada Ronald saat melihat kerumunan warga yang bersorak-sorai menyambut kedatangan Lutfi. Yang lebih membuatku tidak percaya, sahut Ronald, adalah bahwa Pak Bambang membawa seluruh tim direksi ke sini. Dalam sambutannya, Pak Bambang memuji kerja keras Lutfi. Proyek ini mengajarkan kita bahwa yang terpenting dalam pembangunan bukanlah beton dan besi, tapi kepercayaan dan kolaborasi. Sesudah acara, Cindy mendekati Lutfi yang sedang dikerumuni warga. Matanya berbinar bangga. Kamu hebat, pujinya. Ayah sangat terkesan. Semua berkat warga di sini, jawab Lutfi rendah hati. Mereka yang melakukan sebagian besar pekerjaan. Butati yang mendekat memeluk Lutfi. Anak baik. Jarang ada orang sepertimu. Di kejauhan, Fadil mengamati semuanya dengan mata menyala-nyala. Kekalahan ini tidak bisa ia terima. Tapi yang tidak ia sadari, kekalahan terbesarnya adalah ketika Cindy memandang Lutfi dengan kekaguman yang tidak pernah ia dapatkan selama ini. Malam itu, Lutfi pulang dengan perasaan lega dan bahagia. Ujian kedua telah ia lalui dengan baik. Tapi dalam diam, ia tahu pertempuran belum berakhir. Fadil tidak akan tinggal diam, dan dunia korporat masih penuh dengan jebakan yang menunggu. Namun untuk saat ini, ia memilih untuk mensyukuri kemenangan kecil ini, sebuah bukti bahwa ketulusan dan kerja keras tidak akan pernah sia-sia, bahkan di tengah dunia yang penuh dengan kepentingan dan intrik. Cahaya senja menyapu permukaan aspal area parkir bawah tanah gedung Sutrisno, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang seolah mencerminkan ketegangan yang semakin memanjang antara dua kekuatan yang bertolak belakang. Lutfi baru saja menutup pintu mobil tua yang dipinjamkannya dari Pak RT, masih mengenakan helm dan jaket sederhana, ketika bayangan seseorang menghalangi langkahnya. Berhenti bermain sandiwara, Lutfi. Suara Fadil terdengar dingin, memecah kesunyian parkiran. Lutfi menoleh, melihat Fadil berdiri dengan pose angkuh di samping mobil Mercedesnya. Maaf, Fadil, ada yang bisa saya bantu? Fadil mendekat dengan langkah mengancam. Wajahnya yang biasanya tampan kini terdistorsi oleh kebencian.
Kamu pikir aku tidak tahu permainan kotormu? Mendekati Cindy, mengambil hati Bambang, seolah-olah kamu anak baik yang miskin dan tak berdosa. Lutfi mengambil napas dalam, berusaha tetap tenang. Saya tidak bermain apa-apa, Fadil. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Pekerjaanmu? Fadil terkekeh sinis. Pekerjaanmu adalah menjadi parasit yang memanfaatkan kebaikan keluarga Sutrisno. Kamu pikir proyek komunitas kecil itu akan membuatmu layak menjadi bagian dari dunia ini? Proyek itu penting bagi warga di sana, jawab Lutfi dengan suara tetap tenang, meski tangannya sudah mulai mengepal. Warga? Hardik Fadil. Mereka hanya alat bagimu, seperti halnya kamu menggunakan Cindy. Aku tahu orang sepertimu, haus pada kekayaan dan kekuasaan, bersembunyi di balik topeng kebaikan. Lutfi merasa darahnya mendidih. Tapi ia ingat pesan ibunya, kemarahan hanya akan memperburuk keadaan. Saya tidak menggunakan siapapun, dan saya menghormati Cindy serta Pak Bambang. Menghormati? Fadil melangkah lebih dekat, hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa inci. Kamu menghormati mereka dengan menyusup ke kehidupan mereka? Dengan berpura-pura menjadi orang sederhana yang tidak berambisi? Bukan pura-pura, bantah Lutfi. Suaranya mulai meninggi. Saya memang berasal dari keluarga sederhana. Dan saya bangga dengan itu. Fadil tertawa keras. Suaranya bergema di area parkir yang kosong. Banggakah menjadi miskin? Banggakah menjadi tidak berpendidikan? Kamu tidak pantas berada di sini, Lutfi. Kamu tidak pantas mendekati Cindy. Sekarang Lutfi tidak bisa menahan emosinya lagi. Dan siapa yang menentukan siapa yang pantas? Uang? Gelar? Atau kekuatan seperti yang kamu miliki? Aku, teriak Fadil, menunjuk dadanya sendiri. Aku yang menentukan. Karena aku yang mengerti dunia ini. Dunia dijalankan oleh orang-orang seperti aku, bukan oleh pengemis baik hati sepertimu. Lutfi menggigit bibirnya, mencoba menahan amarah yang sudah di ujung tanduk. Saya bukan pengemis. Saya bekerja keras untuk segala yang saya dapat. Bekerja keras. Fadil menyeringai. Bekerja keras menipu keluarga Sutrisno? Kamu pikir aku tidak tahu tujuanmu yang sebenarnya? Kamu ingin mengambil alih perusahaan ini. Itu sudah melampaui batas. Cukup, Fadil. Suara Lutfi kini penuh wibawa, membuat Fadil sedikit terkejut. Saya tidak ingin merebut apapun darimu. Saya hanya ingin membalas kebaikan Pak Bambang dan bekerja dengan jujur. Jika kamu tidak bisa menghargai itu masalahmu. Fadil mendorong bahu Lutfi dengan keras. Jangan berani-ani mendikteku. Aku adalah Fadil Hartono. Aku adalah segalanya di dunia ini sebelum kamu muncul. Lutfi terdorong mundur, tapi tetap berdiri tegak. Nama besar dan kekayaan tidak memberi hak padamu untuk merendahkan orang lain. Oh benar? Tantang Fadil. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Aku akan menghancurkanmu, Lutfi. Aku akan membuatmu kembali ke selokan tempatmu berasal. Saat itulah, dari balik pintu masuk parkiran, muncul sosok Cindy dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca. Cukup, Fadil. Aku sudah mendengar semuanya. Fadil berbalik, terkejut. Cindy, ini bukan dia yang memulai. Jangan berbohong, potong Cindy, suaranya bergetar namun tegas. Aku mendengar setiap kata kasar yang kau ucapkan. Setiap penghinaan, setiap ancamanmu. Fadil mencoba mendekati Cindy. Sayang, kau tidak mengerti. Dia hanya... Jangan panggil aku sayang, hardik Cindy, mundur selangkah. Selama ini ayah berkata aku buta, dan ternyata benar. Aku tidak pernah melihat sisi burukmu yang sebenarnya. Lutfi berdiri diam, tidak ingin memperkeruh situasi. Cindy, mungkin lebih baik kita. Tidak, Lutfi, sahut Cindy tanpa melepaskan pandangan dari Fadil. Aku perlu mendengar ini. Aku perlu melihat siapa sebenarnya orang yang hampir kunikahi ini. Fadil tertawa getir. Jadi sekarang kau memilihnya? Seorang pengemis. Dia bukan pengemis, teriak Cindy. Dia lebih mulia daripadamu.
Dia mungkin tidak sebermu, tapi dia memiliki sesuatu yang tidak akan pernah kau miliki, hati nurani. Pertengkaran mereka terganggu ketika beberapa karyawan yang pulang terlambat melewati area parkir, memperhatikan dengan penuh minat. Fadil melihat sekeliling, menyadari bahwa reputasinya sedang dipertaruhkan. Kita akan bicara tentang ini nanti, Cindy. Di tempat yang lebih privat. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, jawab Cindy dingin. Hubungan kita sudah berakhir. Dia berbalik dan berjalan menuju Lutfi. Ayo, Lutfi, antar aku pulang. Dengan perasaan campur aduk, Lutfi mengangguk dan membuka pintu mobil untuk Cindy. Fadil berdiri terpaku, menyaksikan mobil tua itu melaju meninggalkannya sendirian di parkiran yang semakin gelap. Di dalam mobil, Cindy menangis terisak-isak. Maaf kamu harus mengalami itu, Lutfi. Tidak apa-apa, jawab Lutfi lembut. Yang penting sekarang kamu tahu kebenarannya. Cindy mengusap air matanya. Selama ini aku begitu bodoh. Terjebak dalam dunia kemewahan sampai tidak bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang tidak. Lutfi tersenyum kecil. Kadang kita butuh waktu untuk melihat apa yang sebenarnya penting. Mobil tua itu melaju meninggalkan gedung megah, membawa serta sebuah akhir dan mungkin juga sebuah awal yang baru. Sementara di belakang, Fadil masih berdiri di parkiran. Wajahnya dipenuhi kebencian dan rencana balas dendam. Konflik terbuka ini bukanlah akhir, tapi justru awal dari pertempuran yang sesungguhnya. Dan kali ini, Fadil tidak akan berhenti sampai Lutfi hancur sepenuhnya. Ruangan kerja Pak Bambang yang biasanya terasa megah dan berwibawa, pagi ini justru terasa seperti ruang interogasi. Cindy berdiri di depan meja kerjanya yang terbuat dari kayu jati berukir. Wajahnya pucat namun matanya membara dengan tekad. Di tangannya, ia memegang erat ponsel yang berisi rekaman suara pertengkaran di parkiran. Ayah harus mendengarkan ini, ujar Cindy dengan suara yang masih sedikit bergetar. Semuanya. Setiap kata, setiap ancaman. Pak Bambang mengangguk pelan, wajahnya serius. Putar, nak. Selama 15 menit berikutnya, ruangan itu dipenuhi oleh suara Fadil yang penuh kebencian dan kecaman. Setiap kata yang keluar dari mulut Fadil seperti pukulan bertubi-tubi bagi Pak Bambang. Ketika rekaman sampai pada bagian di mana Fadil menyebut Lutfi sebagai pengemis dan mengancam akan menghancurkannya, Pak Bambang menutup matanya, wajahnya berkerut kesakitan. Cindy, ucapnya setelah rekaman selesai. Aku tidak menyangka. Ayah, sela Cindy, suaranya kini lebih tegas. Ini bukan hanya tentang pertengkaran tadi malam. Ada lebih banyak hal yang perlu ayah ketahui. Dia duduk di kursi di seberang meja ayahnya. Selama beberapa minggu terakhir, saya melakukan investigasi kecil-kecilan. Saya bicara dengan beberapa karyawan, mengumpulkan bukti-bukti. Dari tasnya, Cindy mengeluarkan beberapa dokumen. Ini adalah laporan transfer dana tidak wajar dari rekening perusahaan ke rekening Ronald, staf keuangan yang bekerja sama dengan Fadil. Dan ini, dia meletakkan beberapa printout email, adalah percakapan mereka yang membahas rencana untuk menjebak Lutfi. Pak Bambang mengambil dokumen-dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya menyapu setiap baris, setiap angka, setiap kata yang membuktikan pengkhianatan yang terjadi di perusahaannya sendiri. Ronald, gumamnya. Dia sudah bekerja denganku selama 10 tahun. Dan Fadil telah membayarnya dengan cukup mahal untuk mengkhianati kepercayaan ayah, tambah Cindy. Pak Bambang berdiri dan berjalan pelan ke jendela. Dari ketinggian lantai 20, ia bisa melihat seluruh kota, kerajaan bisnis yang telah ia bangun dari nol. Tapi hari ini, semuanya terasa hampa. Selama ini, ucapnya pelan, aku terlalu fokus pada angka dan ekspansi, sampai-sampai tidak melihat ular yang bersembunyi di antara rumput. Cindy mendekati ayahnya. Bukan salah ayah. Fadil, dia sangat pandai menyembunyikan sifat aslinya. Tapi Lutfi tidak, balas Pak Bambang. Dari awal, dia menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Tulus, jujur, tanpa pretensi. Mereka terdiam sesaat, masing-masing merenungkan ironi situasi ini. Orang yang dianggap tidak pantas justru yang paling pantas, sementara yang dianggap sempurna ternyata hanya topeng belaka. Ada satu hal lagi, ayah, ucap Cindy akhirnya.
Saya sudah memeriksa log sistem komputer perusahaan. Ronald bukan hanya memanipulasi data Lutfi, tapi juga telah melakukan penyimpangan keuangan lainnya selama bertahun-tahun. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Pak Bambang memalingkan wajah dari jendela. Matanya kini penuh dengan api kemarahan yang dingin. Panggil Hendra, dan siapkan tim audit internal. Aku ingin semua ini diselesaikan hari ini juga. Siang itu, suasana di gedung Sutrisno tegang. Hendra dan tim audit bergerak cepat, mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan interogasi diam-diam. Sementara itu, Pak Bambang memanggil Fadil dan Ronald ke ruang rapat kecil di lantai 18. Ada yang perlu kita bicarakan, ucap Pak Bambang ketika kedua pria itu masuk. Fadil masih terlihat percaya diri, sementara Ronald sudah terlihat gugup sejak dipanggil mendadak. Tentu, Bambang, sahut Fadil sambil duduk dengan santai. Ada proyek baru. Bisa dibilang begitu, jawab Pak Bambang dingin. Proyek pembersihan. Dia melemparkan dokumen-dokumen bukti ke atas meja. Wajah Fadil berubah pucat ketika melihat isinya, sementara Ronald langsung berkeringat dingin. Apa-apa ini? Tanya Fadil, mencoba tetap tenang. Pengkhianatan, jawab Pak Bambang singkat. Pengkhianatan terhadap kepercayaanku, terhadap perusahaanku, dan terhadap putriku. Ronald langsung bersimpuh. Maafkan saya, Pak Bambang. Saya dipaksa. Fadil yang diam, bentak Fadil. Tidak, kamu yang diam, hardik Pak Bambang. Suaranya menggelegar di ruangan itu. Sudah cukup kebohonganmu. Sudah cukup manipulasi dan keserakahanmu. Fadil berdiri. Wajahnya berubah dari takut menjadi marah. Jadi kamu memilih si anak miskin itu? Dia tidak akan pernah bisa membawamu ke level berikutnya. Dia tidak punya koneksi, tidak punya latar belakang, tidak punya apa-apa. Yang dia punya, sela suara dari pintu, adalah integritas. Cindy masuk ruangan, diikuti oleh Lutfi yang terlihat tidak nyaman dengan situasi ini. Dan itu, lanjut Cindy, lebih berharga dari semua koneksi dan latar belakang yang kamu banggakan. Fadil tertawa getir. Jadi begini akhirnya? Setelah semua yang telah kulakukan untuk perusahaan ini, kamu memilih dia. Apa yang kau lakukan untuk perusahaan ini? Tantang Pak Bambang. Mencuri? Memanipulasi? Menghancurkan reputasi orang lain? Semua aku lakukan untukmu, teriak Fadil. Untuk membuat perusahaan ini lebih kuat. Untuk membuatmu bangga. Jangan pernah lagi menggunakan namaku untuk membenarkan kejahatanmu, potong Pak Bambang dengan suara bergetar. Kau dipecat. Efektif segera. Dan mengenai penyimpangan keuangan ini, aku akan menyerahkannya kepada pihak yang berwajib. Ronald menangis. Sementara Fadil hanya berdiri dengan mata penuh kebencian. Ini belum berakhir, Bambang, ancam Fadil sebelum keluar dari ruangan. Setelah mereka pergi, Pak Bambang mendekati Lutfi. Maafkan aku, nak. Maafkan aku karena meragukanmu, karena tidak melindungimu dari semua ini. Lutfi menggeleng. Tidak perlu minta maaf, Pak. Saya justru belajar banyak dari semua ini. Cindy memegang tangan Lutfi. Kamu yang seharusnya marah, tapi malah tetap baik. Kemarahan tidak akan menyelesaikan apa-apa, jawab Lutfi sederhana. Yang penting sekarang adalah memperbaiki yang rusak dan melanjutkan perjalanan. Malam itu, di rumah megah keluarga Sutrisno, Pak Bambang dan Cindy duduk di teras, memandangi lampu-lampu kota. Ayah, ucap Cindy tiba-tiba, apa ayah berpikir kita terlalu keras pada Fadil? Pak Bambang menghela napas. Tidak, sayang. Yang kita lakukan adalah memberikan konsekuensi atas pilihannya sendiri. Dan terkadang, kebenaran memang membara, menyakitkan, tapi diperlukan untuk menyembuhkan. Sementara itu, di rumah sederhananya, Lutfi menceritakan semua yang terjadi pada ibunya. Ibu bangga padamu, nak, ucap Ibu Siti dengan mata berkaca-kaca. Kamu tetap menjadi orang baik di tengah semua kekacauan itu. Lutfi tersenyum. Seperti yang ibu selalu katakan, kebenaran akan selalu menang. Dan malam itu, meski penuh dengan kejadian yang menyakitkan, mereka semua tidur dengan hati yang lebih tenang. Kebenaran memang telah membara, tapi dari abunya,
Sesuatu yang lebih baik akan tumbuh. Sesuatu yang dibangun di atas fondasi kejujuran dan ketulusan, bukan lagi kepalsuan dan manipulasi. 6 bulan telah berlalu sejak kepergian Fadil yang kontroversial dari grup Sutrisno. Perusahaan itu kini bernapas dengan udara yang berbeda, lebih segar, lebih manusiawi. Di lantai 20, di ruang rapat utama, cahaya pagi menerangi wajah-wajah penuh antusiasme. Lutfi, yang kini menjabat sebagai manajer proyek khusus, berdiri dengan percaya diri di depan para direksi. Dan dengan demikian, tutup Lutfi presentasinya, proyek Sutrisno Hijau tidak hanya akan menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat sekitar. Tepuk tangan meriah menggemuruh di ruangan itu. Pak Bambang, yang duduk di baris depan, berdiri dengan mata berbinar bangga. Presentasi yang luar biasa, Lutfi, puji Direktur Keuangan. Analisis dampak lingkungan dan sosialnya sangat komprehensif. Saya hanya melanjutkan visi perusahaan, jawab Lutfi rendah hati. Visi yang selalu menempatkan manusia dan lingkungan sebagai prioritas. Usai rapat, Pak Bambang mengajak Lutfi ke ruang kerjanya. Dari jendela, mereka bisa melihat pemukiman yang dulu akan digusur untuk proyek apartemen mewah, kini sedang bertransformasi menjadi kawasan hijau dengan hunian vertikal yang terjangkau. Proyek yang kamu gagas akan mengubah wajah kota ini, Lutfi, ucap Pak Bambang. Tidak hanya secara fisik, tapi juga secara sosial. Semua berkat kepercayaan Bapak, sahut Lutfi. Bukan karena kepercayaanku, bantah Pak Bambang, tapi karena kerja keras dan integritasmu. Dia berjalan ke mejanya dan mengambil sebuah dokumen. Ini adalah kontrak baru. Aku ingin kamu memimpin divisi baru, divisi bisnis berkelanjutan. Lutfi membuka mata lebar-lebar. Tapi, saya belum pantas, Pak. Siapa yang lebih pantas dari orang yang memahami nilai keberlanjutan bukan hanya sebagai jargon bisnis, tapi sebagai filosofi hidup, tukas Pak Bambang. Kamu yang mengajarkan pada kita semua bahwa bisnis yang sejati adalah yang mampu memberdayakan, bukan menindas. Sementara itu, di lantai 18, Cindy sedang memimpin rapat tim marketing. Wajahnya bersinar dengan energi baru, bebas dari beban hubungan yang selama ini mengekangnya. Kampanye kita tidak hanya menjual properti, ujarnya pada timnya, tapi menjual gaya hidup yang berkelanjutan. Seperti yang selalu Lutfi katakan, kita bukan membangun gedung, tapi membangun komunitas. Kedekatan Cindy dan Lutfi telah berkembang menjadi kemitraan yang solid. Di kantor, mereka adalah rekan kerja yang saling melengkapi. Di luar kantor, mereka adalah sahabat yang saling mendukung. Meski ada perasaan lebih yang mulai tumbuh, mereka memilih untuk tidak terburu-buru, membiarkannya berkembang secara alami. Minggu berikutnya, di acara penghargaan bisnis nasional, Grup Sutrisno menerima penghargaan perusahaan paling inovatif dan beretika. Di atas panggung, Pak Bambang menyerahkan mikrofon pada Lutfi. Atas nama seluruh tim Grup Sutrisno, ucap Lutfi dengan suara mantap, kami percaya bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari besarnya keuntungan, tapi dari banyaknya kehidupan yang disentuh secara positif. Saat turun dari panggung, seorang jurnalis bertanya pada Pak Bambang, apa rahasia transformasi luar biasa Grup Sutrisno dalam setahun terakhir? Pak Bambang menepuk bahu Lutfi. Rahasianya adalah dengan memberi kesempatan pada generasi muda yang tidak hanya pintar, tapi juga memiliki hati. Karena bisnis tanpa hati hanyalah mesin penghasil uang, sementara bisnis dengan hati adalah kekuatan untuk perubahan positif. Malam itu, di rumah Pak Bambang, mereka merayakannya dengan makan malam sederhana. Ibu Siti juga diundang. Duduk dengan bangga melihat prestasi anaknya. Lutfi, ucap Pak Bambang sambil mengangkat gelas. 6 bulan yang lalu, aku memberimu kesempatan. Hari ini, kamu telah mengubahnya menjadi warisan. Lutfi tersenyum, menatap Cindy yang tersipu malu. Kesempatan Bapak tidak hanya mengubah hidup saya, tapi juga mengingatkan kita semua bahwa dalam bisnis, seperti dalam kehidupan, kebaikan dan kejujuran adalah investasi terbaik. Esok harinya, ketika Lutfi masuk ke kantor barunya di lantai 19, ada sebuah bingkisan di mejanya. Isinya adalah foto dirinya dan Pak Bambang di losmen sederhana, dengan tulisan, dari seorang yang dianggap tak berarti, menjadi yang paling berarti. Teruslah menjadi cahaya. Dari jendela kantornya yang baru,
Lutfi memandang kota yang mulai berubah. Ia teringat perjalanannya, dari pemuda miskin yang hampir putus asa, menjadi agen perubahan di perusahaan ternama. Semua berawal dari satu tindakan sederhana, menolong seorang bapak tua di pinggir jalan. "Terima kasih, Tuhan," bisiknya. "Telah mengingatkanku bahwa kesempatan emas seringkali datang dalam bentuk tak terduga, dan bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia." Dan di bawah sinar matahari pagi, Lutfi tersenyum, siap menulis bab baru tidak hanya dalam hidupnya, tapi juga dalam sejarah perusahaan yang telah menjadi keluarganya. Sebuah bab di mana kesuksesan tidak lagi diukur dari angka-angka, tapi dari senyuman mereka yang terdampak positif oleh setiap keputusan bisnis.